Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 682, Bunuh Ratu Lebah Bagian 2. Ratu Lebah segera melengking dengan keras. Itu mengepakkan sayapnya, dan tirai cahaya ungu tiba-tiba bersinar lagi. Tubuhnya tumbuh dengan ukuran 100 meter. Namun, Hua Qinying dan yang lainnya, sebagai pembudidaya real pellet stat, secara alami sangat berpengalaman dalam pertempuran. Melihat situasi ini, mereka mengepung Ratu Lebah dengan cepat dan membombardir Ratu Lebah dengan berbagai jenis senjata spiritual. Liu Ming menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual karena dia menggunakan mantra guntur surgawi dengan cemas. Dia tidak bisa mengucapkan mantra petir surgawi untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa meminum pil yuan emas untuk memulihkan kekuatan spiritualnya saat menyalurkan penjara neraka harimau naga. Dia melepaskan 4 naga kabut hitam dan bergabung dengan pengepungan. Kali ini, tidak peduli bagaimana semua orang menyerang, tirai cahaya ungu pada Ratu Lebah hanya berkedip beberapa kali sebelum kembali normal lagi. Tampaknya menjadi sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Pada saat ini, ekor Ratu Lebah hanya bergerak sedikit, dan bayangan ungu pekat menyembur ke segala arah. Liu Ming terkejut. Dia melambaikan tangannya di depan, dan 9 tengkorak silt muncul untuk memblokir serangan itu. Ketika Hua Qinying dan yang lainnya melihat Ratu Lebah marah, mereka dengan cepat menggunakan cara pertahanan mereka juga. Salah satunya melemparkan kabut hijau sementara orang lain memanggil bayangan bunga raksasa. Pada saat berikutnya, Liu Ming hanya merasakan perisai raksasa di depannya sedikit bergetar. Setelah semburan udara hitam, terdengar suara keras seperti hujan yang menabrak pagar. Ketika dia melihat perisai, wajahnya sedikit berubah. Permukaan perisai 9 tengkorak berlubang, dan ada beberapa sengatan yang menempel di permukaannya. Hampir di saat yang bersamaan, terdengar teriakan dari pria berjubah hijau. Dia tersandung keluar dari kabut hijau. Darah mengalir di salah satu lengannya, dan ada lebih dari selusin luka berdarah. Tulang putih di dalamnya samar-samar terlihat. Jelas, kabut hijau tidak menghalangi semua sengatan, dan selusin dari mereka menembus lengannya. Meskipun Wu Kui dan yang lainnya tidak terluka dalam putaran serangan Ratu Lebah ini, mereka diam-diam dikejutkan oleh adegan ini. Apa yang kalian semua tunggu? Jika Anda tidak keluar sekarang, apakah Anda menunggu kami dikalahkan satu persatu? Hua Qinying segera berteriak kaget. Sosoknya bergetar dan naik ke udara. Dia melantunkan sambil membuat gerakan dengan satu tangan. Pita hitam di tangannya keluar dan berubah menjadi bunga hitam besar sepanjang 100 meter. Bunga raksasa ini memiliki 5 kelopak, yang masing-masing berwarna hitam seperti tinta. Saat bergetar, beberapa kelompok gas hitam meluncur dan menekan ke arah tirai cahaya ungu di bawah. Wu Kui mendengus dingin. Dia membuang kipas bulu di tangannya dan membuat gerakan dengan kedua tangannya. Setelah kipas bulu berputar di udara, itu berubah menjadi hantu bangau emas raksasa. Dengan melebarkan sayapnya, cahaya keemasan diledakkan seperti hujan deras. Setelah pria berotot itu mengerang, tubuhnya tiba-tiba menjadi besar saat auranya melonjak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meluncurkan pukulan dengan kejam. Di kepalan besar, ada sarung tangan perak. Saat pukulan itu diluncurkan, ruang di dekatnya menjadi kabur seketika seolah-olah semua udara didorong menjauh oleh pukulan itu. Momentumnya sangat mencengangkan. Melihat ini, wanita berjubah dan pria berjubah hijau tidak berani mengabaikan. Seseorang menggunakan fusi tubuh dan bilah dan mengubah dirinya menjadi lemparan cahaya kristal panjang. Yang lain menahan rasa sakit dan melemparkan bendera yang berubah menjadi naga hijau. Dalam sekejap mata, semua 5 orang kecuali Liu Ming menggunakan serangan mereka yang paling kuat pada saat yang sama. Melihat situasi ini, Liu Ming tidak ikut menyerang. Sebagai gantinya, dia mengambil napas dalam-dalam dan berlari ke depan dalam beberapa fantasi. Suara yang menghancurkan bumi. Pukulan gabungan dari 5 orang bisa dianggap mencengangkan. Meskipun tirai cahaya ungu dari 500 lebah cahaya memiliki pertahanan yang sangat baik, di bawah serangan kombinasi ini, itu hanya tenggelam sesaat sebelum hancur inci demi inci. Tetapi pada saat ini, Ratu Lebah tiba-tiba berteriak. Ekornya berkedut, dan cahaya ungu tiba-tiba diluncurkan. Hanya dengan sekejap, ia melewati gelombang udara dan berbagai cahaya dan muncul di depan kepala pria berotot itu hanya dengan sekejap. Setelah pria berotot itu meninju lagi,
tubuhnya yang besar kembali ke ukuran normalnya seolah-olah ada kebocoran udara. Melihat cahaya ungu datang padanya dengan tiba-tiba, dia berteriak kaget. Sosoknya mundur dalam ledakan saat dia meraih cahaya ungu dengan sarung tangan perak. Engah! Cahaya ungu menembus sarung tangan perak, melintas ke kepala pria berotot itu dan keluar dari belakang kepalanya. Itu adalah sengatan ungu raksasa. Pria berotot itu memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya sebelum jatuh langsung ke tanah. Setelah sengatan ungu membunuh pria berotot itu, ia berbalik dan meledak ke arah Wu Kui yang baru saja mengambil kipasnya. Wu Kui segera berubah menjadi bola cahaya 5 warna dan melayang ke langit tanpa berpikir. Sengatan ungu itu membuat dengungan dan berubah menjadi hantu ungu yang mengejar Wu Kui. Hua Qinying, wanita berjubah dan yang lainnya di sekitarnya juga terkejut dengan pemandangan ini. Pada saat yang sama, di belakang 500 lebah cahaya, 3 bayangan muncul dengan fluktuasi spasial. Tapi 500 lebah ringan bergetar tiba-tiba, dan dia berbalik dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuh bagian bawah yang tampak membengkak menyerang 3 pantasem dengan kecepatan tinggi. Bang-bang! 2 dari pantasem tertusuk oleh sengatan ungu, tetapi pantasem di tengah tiba-tiba kabur, memungkinkan sengat raksasa untuk melewatinya secara langsung. Sosok Liu Ming muncul 10 meter dari pantasem. Dia menepuk dahinya tanpa ragu-ragu. Dengan kilatan emas, pedang emas kecil berukuran inci muncul dan menjadi 2 kaki dan 8 inci panjangnya. Begitu pedang ini muncul, niat pedang besar melonjak keluar dan menyelimuti Ratu Lebah. Meskipun 500 lebah ringan itu ganas, setelah terkena pedang besar yang begitu dekat, mau tak mau ia gemetar dan tubuhnya menjadi kaku. Pergi! Liu Ming mengerang, dan pedang terbang emas berubah menjadi pelangi emas, menebas tirai cahaya ungu dengan kecepatan kilat. Suara keras datang. Pelangi pedang emas dengan mudah menghancurkan tirai cahaya ungu yang awalnya tertutup retakan. Setelah mengembun sedikit, cahaya pedang emas pekat meledak. Ratu Lebah yang tidak bisa lari benar-benar kewalahan dalam deru itu. Pada saat cahaya pedang emas melepaskan niat pedang yang mengancam, Hua Qinying dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Hua Qinying, pria berjubah, dan pria berjubah hijau saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata yang lain. Liu Ming ternyata adalah seorang pembudidaya pedang, dan dia memiliki pedang terbang roh yang benar-benar menakutkan. Ini jauh di luar ekspektasi mereka. Meskipun tidak banyak pembudidaya negara pelet nyata, pembudidaya pedang yang bisa maju ke negara pelet nyata secara alami bahkan lebih langka. Tapi begitu pembudidaya pedang memiliki pedang terbang roh sejati, dia bisa menghancurkan pembudidaya dari alam yang sama dengan kekuatan luar biasa. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Ketika cahaya pedang emas menghilang, 500 lebah cahaya yang diselimuti kabut ungu muncul di depan mata mereka lagi. Tubuhnya yang besar tetap tidak bergerak, dan matanya merah. Setelah hanya teriakan, tubuhnya pecah menjadi daging cincang. Tubuhnya yang besar telah dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh Void Flying Sword. Dengan tiupan, sengatan raksasa ungu yang masih mengejar Wu Kui runtuh dalam sekejap. Pembangkit tenaga listrik tahap menengah Real Pellet State ini menghela nafas lega, cahaya pelariannya perlahan turun dari udara. Ketika Wu Kui melihat Liu Ming yang mengambil pedang terbang emas, ada sedikit keraguan di matanya. Ternyata Tuan adalah seorang pembudidaya pedang. Aku benar-benar tidak sopan sebelumnya. Saya benar-benar harus berterima kasih atas operasi ini. Saya tidak berharap pedang terbang roh yang sebenarnya menjadi begitu kuat sehingga membunuh Ratu Lebah ini dengan satu pukulan. Hua Qinying melihat daging cincang Ratu Lebah di tanah, lalu dia berbicara dengan sopan kepada Liu Ming. Tidak apa. Karena saya menerima undangan Anda, inilah yang harus saya lakukan. Terlebih lagi, aku bisa membunuhnya karena kalian semua telah merusak aura pelindungnya. Jika tidak, aku tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Liu Ming menyedot pedang terbang emas ke dalam mulutnya, lalu dia segera menjawab dengan sedikit senyum. Dia juga melihat sisa-sisa Ratu Lebah di tanah. Haha, bagaimanapun caranya, operasi ini akhirnya selesai. Mes Hua, karena Ratu Lebah telah terbunuh, tolong panen mayatnya. Setelah itu, kita akan pergi ke sarang untuk mengumpulkan 5 madu ringan. Sangat disayangkan bahwa orang dari suku yang sama ini, serangan Ratu Lebah memang telah memusnahkan jiwanya, dia benar-benar mati. Setelah Wu Kui memutar matanya, dia menguap dan berkata. Dia berjalan menuju mayat pria berotot itu dan memeriksanya,
lalu dia menggelengkan kepalanya dan mengambil arah Aedis dan bendera formasi 8. Selanjutnya, dia mulai mengambil pilar totem di tanah. Kakak Wu benar. Adapun teman yang jatuh, itu hanya bisa dianggap sebagai kemalangannya. Meskipun imbalan dari operasi ini sangat besar, risiko kematian secara alami juga tinggi. Hua Qinying menjawab sambil menghela nafas. Wanita itu datang ke sisi mayat Ratu Lebah dan mengeluarkan botol giok untuk mengumpulkan daging cincang ke dalamnya. Serangkaian gerakan tampaknya cukup mahir. Rupanya, dia tidak melakukan ini untuk pertama kalinya. Wu Kui dan beberapa lainnya hanya bisa menatap gerakan wanita itu. Tiba-tiba, sedikit kejutan muncul di wajah Hua Qinying. Dengan gerakan jarinya, sepotong daging tiba-tiba terbang keluar. Itu adalah bola bundar putih dengan beberapa warna hijau merah di atasnya. Telur Ratu Lebah. Wanita berjubah menutup mulutnya dan berkata dengan takjub, Wu Kui dan pria berjubah hijau tak mau mengambil langkah maju. Ada sedikit kegembiraan di mata mereka. Bab 683, Setan Guntur. Mereka awalnya mengira Ratu Lebah telah bertelur di sarang, sehingga auranya akan turun. Tanpa diduga, Ratu Lebah sudah ditarik keluar sebelum bertelur. Semua orang terkejut dan senang akan hal itu. Liu Ming juga tergerak saat ini. Bagaimanapun, 5 Ratu Lebah ringan adalah biskin tahap Real Pellet State yang sempurna. Nilai telurnya bisa dibayangkan. Dalam sekejap, Hua Qinying menemukan 6 telur lebah lagi dari dagingnya di tanah. Hua, tolong periksa dulu, apakah ini semua telur hidup? Wu Kui berjalan mendekat dan bertanya seperti ini, tapi matanya menatap telur lebah putih. Mendengar kata-kata Wu Kui, semua orang sedikit terkejut. Setelah pertempuran sengit ini, kemungkinan besar telur di perut Ratu Lebah akan terpengaruh. Akibatnya, kemungkinan telur mati akan meningkat banyak. Pak, Wu benar. Hua Qinying mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Dia mengulurkan jarinya, dan cahaya putih dipancarkan dari ujung jarinya. Cahaya putih menyelimuti telur-telur ini saat dia memejamkan mata dan merasakan. Setelah beberapa saat, Hua Qinying membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Untungnya, ada 7 telur lebah di sini. Kecuali 3 telur mati, 4 sisanya penuh vitalitas. Mereka semua harus bisa menetas dengan sukses setelah beberapa efek dalam penetasan. Petik 2. Beberapa orang lain merasa lega mendengar kata-kata itu. Teman-teman yang terkasih, telur dari 5 ratu lebah ringan ini sangat berguna bagi saya. Saya lebih suka menyerahkan madu ratu sebagai ganti telur lebah ini. Wu Kui menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Mendengar kata-kata itu, yang lain tidak bisa membantu memutar mata mereka. Siapa yang tidak akan menggunakan barang bagus seperti ini? Setelah lebah berhasil menetas, itu setara dengan pembantu tambahan budidaya negara pelet nyata. Namun, yang lain secara alami tidak akan berkonflik dengan Wu Kui sebagai orang dengan kultivasi tertinggi. Hua Qinying hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, wanita berjubah dan pria berjubah hijau menatap Liu Ming tanpa sadar. Dalam pikiran mereka, untuk mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa bersaing dengan Wu Kui di sini adalah Liu Ming, pembudidaya pedang Real Pellet State. Tetapi jika mereka tahu bahwa Liu Ming hanyalah tahap peralihan dari pembudidaya periode kristalisasi, ekspresi apa yang akan mereka miliki sekarang? Meskipun Liu Ming agak bersemangat tentang 5 telur lebah ringan ini, setelah memutar pikirannya, dia perlahan berkata kepada Wu Kui. Kami belum memeriksa 5 madu ringan di sarangnya. Ketika kami telah memeriksa jumlah totalnya, kami akan membagikan jarahan ini lagi. Apa yang saudara Wu pikirkan? Ini? Ya, karena kamu sudah mengatakannya, ayo pergi ke sarangnya dulu. Wu Kui sedikit tidak senang mendengarnya, tapi dia masih dengan enggan mengangguk setelah memikirkannya. Akibatnya, Hua Qinying dan yang lainnya secara alami tidak memiliki pendapat. Setelah mayat pria berotot itu dikuburkan dan adegan itu dibersihkan, mereka terbang ke gunung tidak jauh. Setengah jam kemudian, ketika semua orang keluar dari sarang, mereka tersenyum. Setelah mereka membersihkan sisa lebah, mereka mengumpulkan sejumlah besar madu kelas atas 5 ringan dan 4 botol madu ratu lebah. Jadi mereka berdiskusi sebentar sebelum sampai pada kesimpulan. Sebagai item yang paling berharga, Wu Kui, sebagai kekuatan utama untuk menahan ratu lebah, memperoleh 25 telur lebah ringan, sementara Hua Qinying dan wanita berjubah masing-masing mengambil 1 telur.
Madu ratu yang tersisa dibagi rata antara Liu Ming dan pria berjubah hijau. Madu ringan kelas 5 itu semuanya milik Liu Ming karena dia secara pribadi membunuh Ratu Lebah dan menyerah pada telur Ratu Lebah. Adapun mayat Ratu Lebah, sebelumnya telah disepakati bahwa mereka semua diserahkan kepada Hua Qinying. Distribusi seperti itu dipenuhi oleh semua orang. Tetapi begitu semua orang keluar dari gua, Liu Ming berjalan ke sisi pria berjubah hijau dan berbicara kepadanya dengan transmisi suara. Mendengar ini, pria berjubah hijau menatap Liu Ming dengan terkejut. Setelah keduanya berdiskusi sebentar, Liu Ming mengeluarkan botol batu giok putih dan memberikannya kepada pria berjubah hijau. Setelah pria berjubah hijau mengambil botol itu, dia segera memindainya dengan pikiran surgawi. Dia dengan senang hati mengeluarkan botol kecil yang berisi madu Ratu Lebah dan menyerahkannya kepada Liu Ming tanpa ragu-ragu. Ternyata Liu Ming menggunakan 10 pil roh Yun kelas sempurna untuk menukar setengah lainnya dari madu ratu dengan pria berjubah hijau. Tujuan perjalanannya adalah ini, tetapi itu dapat dibuang ke telur lebah. Lagi pula, ada cukup banyak hewan peliharaan spiritual Liu Ming, dan jika Anda perlu mengerami dan membesarkan mereka, Anda tidak tahu bahwa dibutuhkan tahun monyet untuk menjadi efektif. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam tentang gerakan mereka, jadi tidak ada yang bertanya apapun. Sekarang dia memiliki Ratu Madu yang benar-benar murni, maka sangat mungkin baginya untuk memperbaiki pil roh Yun kelas bumi. Oke, operasi ini selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda semua. Begitu kita meninggalkan kedalaman pegunungan naga babi, kalian semua dapat melanjutkan ke urusan kalian sendiri, Hua Qinying berkata sambil tersenyum kepada semua orang. Meskipun tujuan perjalanan ini tercapai, kedalaman pegunungan naga babi bukanlah tempat yang aman. Setiap orang secara alami harus bekerja sama untuk pergi terlebih dahulu. Di waktu berikutnya, kelompok itu dibersihkan dan kembali melalui jalan yang sama. Namun, mereka masih samar-samar menjaga jarak tertentu antara satu sama lain. Liu Ming sengaja terbang ke belakang, secara bertahap memulihkan kekuatan spiritualnya dengan batu roh sambil perlahan mengikuti orang-orang di depan. 2 hari kemudian, ketika semua orang bergegas dalam diam, Wu Kui yang berada di garis depan tiba-tiba mendengus, berhenti dan melihat ke kiri. Meskipun yang lain merasa aneh, mereka juga berhenti. Liu Ming melepaskan pikiran surgawinya, diikuti dengan sedikit perubahan ekspresinya. Kakak Wu, apakah sesuatu telah terjadi? Wanita bertopeng bertanya dengan aneh. Sebelum dia selesai berbicara, deru yang jelas terdengar saat lampu hijau samar melesat ke arah mereka. Dengan keras, lampu hijau langsung menabrak bukit kecil di sebelah mereka. Sebagian besar bukit pecah, menyebabkan batu-batu terbang berhamburan. Setelah cahaya menghilang, sosok yang tersandung muncul di bebatuan yang berhamburan. Ini adalah pria berjubah hijau dengan mahkota perak di kepalanya. Wajahnya tampak cukup muda, matanya tipis dan panjang, murid-muridnya berwarna emas, hidungnya melengkung seperti paruh elang. Pada pandangan pertama, orang ini adalah seorang pembudidaya kulit binatang, dan tingkat kultivasinya tidak rendah. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Real Pellet State. Kamu, Moshi, putra dari Wind Demon Master Mojie. Wu Kui berkata dengan kaget saat melihat pria ini dengan jelas. Hua Qinying dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Nama Wind Demon Mojie terkenal di seluruh hutan belantara selatan. Sebagai putra satu-satunya, Moshi secara alami terkenal, tetapi bagaimana dia bisa muncul di kedalaman gunung naga babi dengan tampilan yang memalukan. Kultivator biskin berdarah dari mulutnya, dia sepertinya menderita luka berat. Ketika dia melihat ke belakang dan melihat Wu Kui, dia sangat gembira. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi wajahnya menjadi pucat lagi. Dia segera menoleh ke arah dia datang dengan ketakutan. Semua orang mengikuti pandangannya, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Liu Ming tidak bisa menahan perasaan dampak di hatinya, perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Pada saat ini, fluktuasi terjadi di udara setinggi 1000 meter. Tangan ungu raksasa merobek ruang dan meraih langsung pria berjubah hijau. Tidak, melihat ini, pembudidaya kulit binatang berjubah hijau berteriak, dan jejak kegilaan berdarah tiba-tiba muncul di matanya. Sebuah parang muncul di tangannya dengan kilatan lampu hijau, lalu dia dengan panik meluncurkan selusin lampu pedang yang ganas. Cahaya ungu di tangan raksasa itu sedikit bergetar dan memancarkan gelombang cahaya, menghancurkan semua lampu pedang dengan mudah.
Telapak tangan tiba-tiba ditekan, pembudidaya miskin dalam jubah hijau tertanam ke tanah tanpa melawan. Pada saat berikutnya, seorang pria berotot dengan jubah ungu tiba-tiba muncul di atas tangan raksasa itu. Dia melirik semua orang termasuk Liu Ming dengan mencibir. Bahkan jika Wu Kui dan yang lainnya terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan memasuki keadaan waspada. Murid Liu Ming menyusut tiba-tiba. Dia telah memeriksa dengan pikiran surgawi sepanjang jalan di sini, tetapi dia tidak menemukan jejak sedikit pun dari pria berotot dengan jubah ungu. Tidak hanya itu, pria berotot berjubah ungu sedang berdiri di sana sekarang, tapi dia sama sekali tidak bisa merasakan apapun dengan pikiran surgawinya. Dia seperti tidak ada. Liu Ming hanya mengalami pemandangan luar biasa ini pada para tetua agung dari Sekte Tai King sebelumnya. Kultivator negara surgawi. Liu Ming langsung merasa pahit. Lai Zentian, kamu bertindak terlalu jauh. Di bawah tangan raksasa, raungan pembudidaya kulit binatang berjubah hijau tiba-tiba terdengar. Ketika Wu Kui dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka berubah drastis. Nama Lai Zentian juga terkenal di hutan belantara selatan. Demon Guntur, Lai Zentian, adalah satu dari 3 pembudidaya miskin negara surgawi di hutan belantara selatan. Dia setara dengan iblis angin, Mo Jie. Ketika pria berotot berjubah ungu mendengar kata-kata itu, dia tersenyum menghina. Dia mengangkat tangannya, dan tangan ungu raksasa itu menekan betis tanah dengan ukuran 10 meter dan menahan pembudidaya kulit binatang dengan jubah hijau dengan erat. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Kamu berani melakukan ini padaku. Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pembudidaya miskin di tubuh jubah hijau diperas sampai memerah. Dia berteriak pada pria berotot dengan jubah ungu tanpa peduli. Yang lain takut pada Mo Jie, tapi bukan aku. Pria berotot dengan jubah ungu terkekeh. Suaranya bergema di langit dan tanah seperti bel yang keras. Setiap kata-katanya bisa membawa dampak bagi pikiran pendengarnya. Setelah Liu Ming mendengarnya, dia tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan di telinganya. Dia dengan cepat menyalurkan kunci jiwa di tubuhnya untuk melindungi lautan kesadaran. Dengan memasoknya dengan kekuatan mental yang tak ada habisnya dari serangga tiruan pikiran, dia hampir tidak bisa berdiri diam setelah sosoknya bergetar beberapa kali. Dari sudut matanya, dia menemukan bahwa selain Wu Kui, Hua Qinying dan yang lainnya semuanya tampak pucat. Saat Liu Ming ketakutan, dia mulai memikirkan rencana untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa area di sekitarnya tertutup oleh Divine Dot dari pria berotot berjubah ungu. Meskipun pihak lain bahkan tidak melihat mereka, jika dia bertindak gegabah, dia akan segera ditekan sampai mati oleh satu telapak tangan. Namun saat berikutnya, sesuatu terjadi yang membuat wajah Hua Qinying, Wu Kui dan yang lainnya tiba-tiba pucat. Begitu pria berotot berjubah ungu berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah tangan besar ungu itu. Cahaya berdarah mengembun dari udara tipis, dan itu jatuh ke dada Mo Si dengan sekejap. Kultivator miskin dalam jubah hijau segera mengucapkan tangisan yang menusuk hati, memberi Liu Ming dan yang lainnya perasaan yang mengerikan. Bab 684, Warisan Sky Miskin. Dalam ekspresi terkejut Liu Ming dan yang lainnya, pembudidaya kulit binatang berjubah hijau dengan cepat mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jeritan itu juga berangsur-angsur menjadi lemah. Pada akhirnya, kecuali mulutnya yang melebar, dia hanya bisa mengeluarkan erangan yang tidak terdengar. Hanya dengan beberapa saat, cahaya darah yang jauh lebih tebal dari sebelumnya ditarik keluar dari dada pembudidaya miskin dengan jubah hijau lagi, jantung yang berdetak sedikit terbungkus di dalamnya. Melihat kembali ke pembudidaya miskin dalam jubah hijau, tubuhnya sudah lama menyusut menjadi tulang. Itu tergeletak lemah di tangan ungu besar, matanya mempertahankan pandangan panik dan enggan, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pria berotot dalam jubah ungu memiliki botol giok semi-transparan hijau zamrud di tangannya. Saat dia melambaikan tangannya di udara, cahaya darah dengan hati Mo Si tersedot ke dalam botol giok. Menyaksikan adegan ini, Hua Qinying dan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Meskipun mereka ingin segera melarikan diri, di depan seorang pembudidaya negara surgawi, mereka tidak berani bergerak dengan gegabah. Secara alami, Liu Ming juga diam-diam berpikir bahwa itu buruk. Pria berotot dengan jubah ungu memandangi botol giok di tangannya dengan sedikit kepuasan melintas di matanya. Setelah menyimpannya di lengan bajunya,
dia melambai dan tangan ungu raksasa itu menghancurkan mayat pembudidaya kulit binatang. Kemudian, dia berbalik dan berbicara dengan lemah kepada beberapa dari mereka. Kalian para junior cukup menarik. Karena kamu belum melarikan diri, maka semua ikut denganku. Petik 2. Setelah berbicara, tanpa melakukan gerakan apapun, hantu raksasa yang terlihat mirip dengan pria berotot berjubah ungu muncul dari belakangnya. Tangan ungu raksasa sebelumnya berasal dari raksasa ini. Fantasi raksasa menyapu dan meraih semua orang yang hadir. Melihat adegan ini, wajah Liu Ming berubah drastis. Tubuhnya secara tidak sadar bereaksi terhadapnya. Gas hitam segera menyembur keluar dan langsung membungkus tubuhnya. Secara bersamaan perisai tulang hitam melintas dan diblokir di depan. Dia menghentakkan kakinya, mencoba mundur dengan cepat. Tapi semua ini sia-sia di depan tangan ungu. Saat 5 jari tangan ungu raksasa perlahan menutup di tengah, Liu Ming merasakan kekuatan besar menekan dari segala arah ke tengah. Meridian di seluruh tubuhnya lumpuh, dan tubuhnya benar-benar di luar kendali. Dia tertegun seperti kayu kaku. Adapun orang lain, kecuali Wu Kui yang mampu bergerak beberapa kali, 3 lainnya masih tercengang sebelum mereka bisa bereaksi. Saat berikutnya, tangan ungu raksasa menangkap Liu Ming dan yang lainnya di dalamnya. Oh, kekuatan mental Anda tidak buruk, Anda masih bisa bergerak melawan saya. Pria berotot dengan jubah ungu memberi Liu Ming pandangan terkejut, tetapi 2 sinar ungu meluncur dan membawanya pergi ke cakrawala yang jauh. Raksasa ungu di belakangnya perlahan memudar dan menghilang pada saat dia berbalik. Tangan ungu raksasa menangkap mereka berubah menjadi cahaya ungu yang mengikuti pria berotot dalam jubah ungu dalam sekejap. Liu Ming tidak bisa bergerak dalam cahaya ungu, dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Dia hanya merasa bahwa pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat. Gunung dan sungai, awan dan burung yang mengalir, dia hanya bisa melihat sekilas sebelum mereka menghilang. Untuk waktu yang lama, cahaya ungu yang menyelimuti semua orang tiba-tiba menghilang. Liu Ming hanya merasakan penglihatannya menjadi cerah, lalu dia tersandung dan mendapatkan kembali gerakannya. Wu Kui, Hua Qinying dan yang lainnya juga telah memulihkan mobilitas mereka saat ini dan melihat sekeliling. Liu Ming melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sepertinya berada di pegunungan tinggi berwarna merah tua saat ini. Ada banyak gua besar dan kecil di gunung. Tampaknya juga ada banyak bangunan aneh di pegunungan, tampaknya sebuah kota. Ada juga beberapa pembudidaya biskin masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Di sini adalah tempat berkumpulnya para pembudidaya klan biskin. Ini sepertinya gunung kolam guntur, kata Wu Kui pahit setelah melihat sekeliling. Liu Ming tiba-tiba merasa pahit ketika mendengar ini. Thunderpool Mountain juga terkenal di hutan belantara selatan. Itu adalah tempat yang dikendalikan oleh Thunder Biskin, dan itu juga salah satu tempat berkumpul terbesar para pembudidaya biskin di hutan belantara selatan. Thunder Biskin secara pribadi membawa mereka ke sini, itu jelas bukan hal yang baik. Pada saat yang sama, pria berotot dengan jubah ungu berdiri di sebuah bangunan seperti altar tidak jauh. Dia melantunkan mantra sambil terus membuat gerakan aneh seolah-olah dia sedang melakukan semacam ritual aneh. Liu Ming dan yang lainnya saling memandang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan orang ini, mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Jika mereka bertindak gegabah, mereka akan menghadapi risiko kematian. Setelah belasan menit, pria berotot berjubah ungu berhenti, bangunan seperti altar di bawah kakinya tiba-tiba bersinar terang. Dia mengulurkan kedua tangannya ke depan, lalu dia membelahnya perlahan ke kiri dan ke kanan. Suara keras bergema di langit. Busur petir ungu tebal tiba-tiba meledak dari udara dan meledak, berubah menjadi percikan ungu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam percikan padat, celah terkoyak di udara seolah-olah itu adalah ruang lain. Kemudian pria berotot berjubah ungu meraih di udara tanpa melihat ke belakang. Aliran udara tak terlihat membungkus Liu Ming dan yang lainnya dan membawa mereka ke celah ruang angkasa. Begitu Liu Ming dan yang lainnya masuk, celah di ruang itu langsung tertutup di bawah percikan ungu pekat. Saat percikan ungu menyebar, celah itu dipulihkan lagi seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Kecemerlangan altar di bawah juga berangsur-angsur memudar. Setelah melakukan semua ini, pria berotot dengan jubah ungu berbalik dan meninggalkan altar tanpa ekspresi. Dia berubah menjadi cahaya melarikan diri ungu lagi, terbang menuju gunung ke arah tertentu. Setelah beberapa detik, di depan permukaan batu yang tampaknya tidak mencolok di puncak gunung,
cahaya ungu menyala, memperlihatkan pria berotot dengan jubah ungu. Dia hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan dinding yang tampaknya kokoh tiba-tiba menjadi kabur. Pria berotot dengan jubah ungu berjalan ke dinding. Dinding berdesir dan kembali normal. Sesaat kemudian, di ruang rahasia gunung, seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya tiba-tiba berkata setelah telinganya bergerak sedikit. "Kakak Lai, apakah perjalananmu berjalan lancar?" Suaranya serak dan belak-belakan seolah-olah dia tidak sering berbicara. Itu hanya iblis kecil dari negara pelet nyata, apa yang bisa salah?" Pria berotot dengan jubah ungu tersenyum tipis, lalu dia melambaikan tangannya dan membuang botol giok tembus pandang berwarna hijau zamrud. Tanpa menoleh ke belakang, pria itu meraih di udara untuk mengambil botol giok zamrud di tangannya, lalu dia berbalik perlahan. Pria ini tinggi, hampir tidak kurang dari pria berotot berjubah ungu. Kulitnya gelap seperti besi, dan pipinya cekung, membuat orang merasakan dingin seperti pedang. Dia adalah Iron Biskin, satu dari 3 pembudidaya biskin hebat di hutan belantara selatan yang setara dengan Wind Biskin dan Thunder Biskin. Baik sekali. Garis keturunan pure Wind Biskin, dengan ini, rencana Sky Biskin kami akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Pria berotot dengan wajah hitam memandangi botol giok di tangannya dengan sedikit kegembiraan. Dalam botol giok zamrud tembus pandang di tangannya, jantung merah darah masih berdetak sedikit. Kabut berdarah diselimuti botol giok dengan sedikit cahaya biru berkedip dari waktu ke waktu. Pria berotot berjubah ungu tidak terlihat begitu bahagia, dia masih terlihat sedikit khawatir. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi. "Menurut apa yang Anda sebut rahasia kuno, dengan mengumpulkan semua jenis esensi darah klan Biskin dan memurnikannya dengan darah unik yang menggabungkan seni mistik dari hutan belantara selatan, fisik Sky Biskin yang dikabarkan dapat dibuat secara artifisial. Apakah Anda benar-benar yakin tentang ini? Untuk rencana ini, Anda dan saya diam-diam telah menangkap banyak orang dari klan Biskin. Sekarang, kami bahkan membunuh putra Wind Biskin. Jika gagal, Anda tahu konsekuensinya." Setelah mendengar kalimat terakhir, suara pria berotot berjubah ungu itu sudah suram. "Mengapa saudara Lai khawatir? Ini adalah seni mistik yang direkam di tablet Sky Biskin. Ini benar-benar sangat mudah. Selain itu, Wind Biskin sekarang akan menerobos ke Mystic Comprehending State. Dia selalu menentang Anda dan saya. Jika dia benar-benar maju lebih awal, apakah menurut Anda kita akan mendapat tempat di hutan belantara selatan ini? Setelah seni mistik Sky Biskin berhasil, kita tidak hanya akan segera memiliki pembangkit tenaga listrik Celestial State, tetapi kuncinya adalah Anda dan saya juga memiliki kesempatan besar untuk mengintip misteri Mystic Comprehending State. Ini akan menjadi dorongan besar untuk kemajuan kami saat ini." Pria berotot dengan wajah hitam berkata perlahan. "Aku harap itu benar-benar seperti yang kamu katakan." Pria berotot berjubah ungu menghela nafas, lalu kerutan di dahinya sedikit mereda. "Saudara Lai tidak perlu terlalu khawatir. Itu hanya mengumpulkan darah dari klan Biskin lainnya. Kami klan Biskin selalu mematuhi hukum bertahan hidup. Bahkan jika itu bocor sayangnya, apakah orang-orang itu punya nyali untuk mengganggu Anda dan saya? Adapun setan angin yang gila, selama kamu dan aku bergabung, kita tidak perlu takut padanya sama sekali." Pria berotot dengan wajah hitam terus membujuk. Saudara Zong tidak perlu mengatakan lagi, sekarang setelah mencapai titik ini, saya telah memutuskan untuk melakukan semua ini. Pria berotot berjubah ungu tampak tenang mendengarnya. "Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Brother Lai telah menangkap banyak pembudidaya Real Pellet State dan memasukkan mereka ke dunia rahasia dalam beberapa bulan terakhir. Pengorbanan hidup di dalamnya seharusnya hampir cukup kan?" Pria berotot dengan wajah hitam itu bertanya. "Awalnya masih belum cukup, tapi kebetulan aku menangkap 5 lagi saat membunuh Mosi hari ini. Dengan cara ini, itu seharusnya cukup untuk percobaan Sky Biskin." Pria berotot dengan jubah ungu berpikir sejenak dan berkata, "Dalam hal ini, untuk menghindari masalah lagi, lebih baik segera melaksanakan rencana tersebut. Untuk mewarisi warisan iblis langit, orang tersebut harus menjadi murid terbaik dari generasi muda kita." Pria berotot dengan wajah hitam menyarankan dengan gembira. "Baik." Pria berotot dengan jubah ungu berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Meskipun mereka menyiapkan rencana Sky Biskin secara rahasia, jika diketahui oleh orang lain, itu masih akan merepotkan. Terlebih lagi,
Meskipun mereka tidak pernah menyebutkannya, mereka tidak takut pada Mo Jie yang berbagi posisi yang sama dengan mereka tetapi kekuatan besar lain yang dapat menakuti mereka. Jika kekuatan ini tahu bahwa mereka berdua berani diam-diam mencuri warisan Sky Biskin, mereka akan membawa bencana ke diri mereka sendiri. Catatan, mengubah Wind Demon dan Thunder Demon menjadi Wind Biskin dan Thunder Biskin karena Demon dan Biskin adalah dua ras yang berbeda dalam cerita. Awalnya, saya hanya berpikir Wind Demon akan lebih cocok sebagai judul, tetapi lain halnya ketika istilah Sky Biskin muncul. Bab 685, Kunjungan Pertama ke Alam Rahasia. Seperempat jam kemudian, di altar Gunung Kolam Guntur. Pria berotot dengan jubah ungu, Lai Zentian, dan pria berotot dengan wajah hitam, Zhong Yan, berdiri berdampingan di depan altar saat ini. Di bawah mereka ada lebih dari 10 pembudidaya klan Biskin yang dibagi menjadi dua baris di bawah altar. Mereka yang mengenakan jubah ungu panjang adalah murid dari fraksi Thunder Biskin, mereka yang mengenakan jubah hitam adalah murid dari pria berotot dengan wajah hitam. Para pembudidaya klan Biskin ini semuanya berada di atas Real Pellet State, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara generasi muda dari dua klan. Saya tidak akan banyak bicara tentang percobaan Sky Biskin. Anda semua kandidat terbaik yang memiliki kualifikasi tinggi dari saya dan murid Tuan Zong. Sidang akan segera dimulai. Nanti, saya dan Pak Zong akan bergabung untuk membuka saluran ke alam rahasia. Di alam rahasia, kami telah menyiapkan pengorbanan yang cukup dari klan lain. Ketika Anda memasuki alam rahasia, Anda dapat membunuh pengorbanan ini dan menggunakan seni mistik yang kami ajarkan untuk menyerap kekuatan jiwa mereka. Ini akan memperkuat Anda dan mempersiapkan Anda untuk warisan Sky Biskin. Namun, hanya satu orang yang diizinkan memasuki altar suci hati dari alam rahasia. Saya pikir saya tidak perlu memberitahu Anda apa artinya. Kami Biskin menghormati yang kuat. Hanya pemenang terakhir yang berhak mendapatkan warisan Sky Biskin setelah mendapatkan semua token dari para murid. Pria berotot dengan jubah ungu mengumumkan dengan dingin. Semua murid tampak serius mendengar ini. Meskipun itu umum bagi yang kuat untuk memangsa yang lemah, ini berbeda. Tidak hanya pemenang terakhir yang akan memperkuat kekuatan, tetapi dia juga akan mendapatkan gelar Sky Biskin. Belum lagi maju ke Celestial State, bahkan maju ke Mystic Comprehending sangat mungkin. Untuk kesempatan ini, bahkan jika mereka tahu bahwa berpartisipasi dalam persidangan ini akan memiliki peluang besar untuk mati, tidak ada kandidat yang mau berhenti. Para pembudidaya Biskin Real Pellet State ini telah mengukur kekuatan lawan mereka. Setelah jalan dibuka, kalian semua akan masuk setiap 5 detik satu per satu. Adapun hasilnya, itu tergantung pada takdir kalian sendiri. Pria berotot dengan wajah hitam melirik ke bawah dan mendarat di depan seorang pria muda kurus di depan tim. Pada saat yang sama, mata pria berotot berjubah ungu juga menatap orang di depan di sisinya. Itu adalah pria berotot botak. Para kandidat semuanya berada di atas tahap awal Real Pellet State, tetapi aura dua orang ini luar biasa di antara yang lain. Mereka jelas berada di tahap perantara Real Pellet State, dan mereka juga murid yang paling mungkin untuk tinggal sampai akhir. Setelah Lai Zentian dan Zhong Yan saling memandang diam-diam, mereka berdua segera berkedip dan muncul di altar. Mereka segera meneriakkan dan membuat gerakan aneh. Tidak lama kemudian, altar di bawah tiba-tiba bersinar terang. Ketika mereka berdua mengangkat salah satu tangan mereka, sebuah tangan raksasa mengembun di kedua sisi di udara, dan mereka menarik pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam. Suara guntur terdengar. Sebuah pintu masuk dibuka di atas altar. Pada saat berikutnya, di antara para murid berjubah ungu, pria berotot botak itu segera terbang ke pintu masuk dan menghilang. Setelah 5 detik, pria kurus di depan para murid berjubah hitam melintas ke alam rahasia. Di kaki gunung di suatu tempat di alam rahasia, langit berwarna biru dengan beberapa awan putih salju yang melayang. Melihat sekeliling, itu dikelilingi oleh pegunungan di kejauhan. Tempat ini tumbuh subur dengan tanaman. Itu hanyalah surga dari dunia lain. Liu Ming, dalam jubah abu-abu, sedang berdiri di bawah naungan pohon saat ini. Sejak dia dilemparkan ke alam rahasia oleh Thunder Biskin, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini setelah diteleportasi. Wu Kui, Hua Qinying, dan lainnya diteleportasi ke tempat lain di alam rahasia. Meskipun dia tidak tahu niat Thunder Biskin untuk melemparkan mereka ke sini, itu jelas bukan hal yang baik.
Hal yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk keluar dari dunia rahasia ini. Memikirkan hal ini, dia membuat gerakan dan terbang ke langit. Dia tidak terbang sangat cepat. Meskipun terlihat damai di sini, itu mungkin juga mengandung krisis yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, Hua Qinying dan wanita berjubah dikelilingi oleh 5 pembudidaya tinggi mengenakan pakaian berwarna-warni di tanah berbatu dengan pasir kuning di alam rahasia. Kulit orang-orang ini agak aneh, pakaian mereka disulam dengan pola serangga beracun seperti kalajengking dan lipan. Beberapa orang seharusnya berasal dari 5 sekte racun di hutan belantara selatan Kan. Kenapa kalian mengelilingi kami? Hua Qinying bertanya dengan kaku, dan kata-katanya penuh keraguan. Wanita berjubah di sebelahnya juga pucat, tetapi tangannya sedikit terselip di lengan bajunya. Meskipun mereka awalnya milik Liga Serigala, mereka tidak memiliki banyak persahabatan satu sama lain. Namun, dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa bekerja sama untuk menyelamatkan hidup mereka. Hehe, itu benar-benar pendatang baru yang tidak tahu apa-apa. Anda pasti baru saja dilempar oleh Thunder Biskin, kan? Karena Anda di sini, jangan berpikir untuk pergi keluar. Sudah kubilang, kami telah tinggal di sini selama hampir 10 tahun, kata salah satu pria parubaya dengan sosok gemuk sambil mencibir. Kenapa kita banyak bicara? Ayo bunuh mereka dan jarah semua batu roh dan harta karun mereka agar kita bisa hidup lebih lama. Seorang pria jangkung dengan wajah kuning tiba-tiba menyela pria gemuk itu. Ketika orang lain mendengar kata-kata itu, mereka menjentikkan lengan baju mereka dan menyerang dengan senjata yang berbeda di Hua Qinying dan wanita berjubah. Wajah Hua Qinying menjadi pucat. Para tetua dari 5 sekte racun semuanya berada di atas negara pelet nyata. Pria dengan wajah kuning sudah dekat dengan tahap menengah. Terlepas dari jumlah atau kekuatan, mereka memiliki keunggulan absolut. Tapi mereka tidak mau menerima kematian mereka. Hua Qinying menjerit, mengeluarkan cermin kuno 6 sisi. Saat dia membuat gerakan, cermin kuno menjadi 100 meter besar dan terhalang di depan mereka. Serangan itu mengenai cermin kuno, lalu semuanya terpantul. Wanita berjubah itu juga menggertakkan giginya dan meludahkan sepasang kait perak. Dia menyilangkan tangannya dan memblokir 3 lampu lainnya. Hua Qinying sedikit lega melihat ini. Saat bertahan dengan cermin kuno 6 sisi ini, dia menyalurkan kekuatan spiritualnya dan memanggil bendera putih. Dengan gelombang, itu melemparkan awan putih yang melindungi mereka. Meskipun pembudidaya 5 racun sekte lebih banyak dan serangan mereka sering, mereka tidak bisa segera menembus pertahanan penuh dari 2 pembudidaya negara pelet nyata. Melihat ini, pria dengan wajah kuning, yang tidak bergerak, menunjukkan senyum aneh. Dia dengan ringan menjentikkan tangannya di lengan bajunya. Pada saat berikutnya, garis hitam pekat meledak dari tanah di bawah mereka dan menembus awan putih secara instan. Kedua wanita itu bereaksi cepat dengan lompatan, tetapi pembudidaya real pellet state lainnya di sekitar mereka melakukan serangan bersama pada saat yang sama. Suara gempa bumi. Meskipun kedua wanita itu nyaris tidak bisa menahan serangan dengan kekuatan pertahanan dari kait perak dan cermin kuno, sosok mereka bergetar dan mandek di udara. Dengan penundaan ini, garis hitam di tanah menembus kaki bagian bawah kedua wanita itu. Mereka berteriak sebelum jatuh ke tanah lagi. Ada deretan lubang darah halus di kaki bagian bawah mereka. Darah yang mengalir keluar juga berwarna hitam pekat, dan ada gas hitam tipis-tipis yang menyebar di sepanjang kulit ke seluruh tubuh. Di mata ketakutan dari 2 wanita, ada 2 kalajengking hitam mengkilat merangkak keluar diam-diam dari bawah. Ada sedikit cahaya hijau di kait ekor mereka. Wajah Hua Qinying tiba-tiba menjadi pucat seperti kertas. Dia buru-buru mengeluarkan botol obat dan dengan putus asa menuangkan semua ramuan ke dalam mulutnya. Wanita berjubah di sebelahnya juga melakukan gerakan yang sama dengan ketakutan. Hehe, ingin menyembuhkan 5 Saint Poison dengan pil detoksifikasi. Anda hanya bermimpi. Saudara-saudara kami akan mengambil nyawamu sekarang. Pria dengan wajah kuning tertawa liar setelah melihat ini. Dia melambai dengan satu tangan, dan bila cahaya kuning 10 meter diluncurkan di awan putih yang melindungi 2 wanita. Setelah itu, dia menepuk pinggangnya lagi, dan 2 cahaya hitam diluncurkan, dengan cepat menghancurkan awan putih. Saat para wanita diracuni, meskipun mereka masih bisa dengan jelas melihat lintasan serangan, mereka tidak berdaya karena mereka menggunakan sebagian besar kekuatan spiritual mereka untuk menekan racun. Melihat situasi ini,
beberapa orang lain bergegas kegirangan dan menyalurkan senjata spiritual mereka untuk meledakkan serangkaian serangan. Cermin kuno 6 sisi tanpa pasokan kekuatan spiritual kehilangan kemampuan untuk bertahan. Setelah Hua Qinying dan wanita berjubah saling memandang, mereka mau tidak mau menunjukkan ekspresi putus asa. Saat berikutnya, semburan cahaya dingin berwarna-warni membanjiri Hua Qinying dan wanita berjubah itu. Liu Ming telah terbang di alam rahasia selama lebih dari 1 jam. Pemandangan daerah pegunungan berbatu telah berubah menjadi danau yang tenang. Ranah rahasia ini tampaknya sangat besar. Setelah terbang begitu lama, dia sepertinya tidak mencapai akhir. Danau di bawah setidaknya berukuran ribuan mil. Dia tidak bisa melihat seluruh danau secara sekilas. Air danau itu sangat jernih, tetapi kedalamannya suram. Dengan penglihatannya saat ini, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Lumpur cair. Permukaan danau tiba-tiba menimbulkan gelombang riak, dan panah es biru tiba-tiba muncul dari tengah riak. Itu langsung menuju awan hitam di langit. Riak biru muda muncul di udara di mana suara siulan berlalu. Liu Ming awalnya khawatir bahwa terbang terlalu tinggi akan terlalu terlihat, tapi dia tidak menyangka bahwa serangan menyelinap akan datang dari bawah. Namun, dia bereaksi sangat cepat. Cahaya hitam di tubuhnya mengembun, dan kecepatannya tiba-tiba sedikit dipercepat untuk menghindari panah es. Tapi saat berikutnya, dia merasakan hawa dingin yang aneh di punggungnya. Liu Ming mengerutkan kening. Sosoknya menjentikkan, dan dia muncul 80 meter, lalu dia berbalik tanpa ekspresi. Panah es telah meledak, menyelimuti radius belasan meter. Siapa yang menyelinap di air yang dalam? Mengapa tidak keluar dan bertarung secara terbuka? Suara dingin Liu Ming datang dari topeng kera raksasa. Bab 686, Kecurigaan. Tidak ada tanggapan dari bawah, dan danau sudah tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Liu Ming mencibir. Naga kabut gelap bangkit dari tubuhnya. Dengan lambaian satu tangan, naga kabut masuk ke danau dengan raungan naga yang jernih. Percikan air besar naik ke langit. Di tengah cahaya air, sosok hitam melompat keluar. Seekor naga kabut hitam mengejar di belakangnya. Sosok hitam itu melambaikan satu tangannya, dan beberapa bola air putih menyala di depan. Mereka melintas dan mendarat di naga kabut. Setelah beberapa suara teredam, naga kabut diledakkan. Kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Mengapa kamu diam-diam menyerangku tanpa alasan? Liu Ming mengingat naga kabut yang meledak ke dalam tubuhnya dengan lambaian tangannya. Pihak lain adalah pria yang agak pendek. Seluruh tubuhnya terbungkus pakaian hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata hijau. Dia sepertinya tidak mengharapkan Liu Ming untuk menanyakan pertanyaan ini, jadi dia tidak bisa tidak menatapnya dengan heran. Sepertinya kamu adalah pendatang baru yang baru saja masuk. Jika demikian, maka serahkan rohmu kepadaku. Pria berbaju hitam itu tertawa serak dan aneh, lalu dia bergerak dan ingin menyerang lagi. Setelah mendengar ini, tatapan Liu Ming pada pria itu segera menunjukkan sedikit sarkasme. Melihat mata Liu Ming, pria berbaju hitam itu memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Dia dengan tegas memilih untuk mundur. Tetapi pada saat ini, cahaya hitam tak terbatas tiba-tiba muncul dari belakang Liu Ming. Hanya dalam beberapa saat, itu diselimuti radius 100 meter. Pria berpakaian hitam tidak bisa melihat apa-apa saat dia terjebak di dalam penjara neraka. Dia ketakutan karena kelima inderanya menjadi kabur. Tetapi orang ini, sebagai pembudidaya negara pelet nyata, pulih setelah hanya dalam keadaan kesurupan. Setelah raungan, cahaya air meledak dari tubuhnya, berubah menjadi uap air yang tak terhitung jumlahnya untuk memaksa kembali penjara neraka. Tapi sebelum dia bisa melihat situasi di luar dengan jelas, niat dingin menyapu dirinya. Pandangannya tiba-tiba terbalik. Pada saat kepalanya keluar dari penjara neraka, itu dipotong oleh pedang terbang emas samar yang tidak terlihat. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Puff, jiwanya berubah menjadi bola lampu hijau dan mencoba melarikan diri ke langit. Tapi pedang terbang emas samar itu berbalik dan meledak dalam ki pedang emas padat. Jiwa dihancurkan oleh ki pedang yang luar biasa. Pada saat ini, Liu Ming melambaikan satu tangan, dan pedang terbang emas samar terbang kembali ke dahinya. Dari melemparkan penjara neraka hingga membunuh lawan hingga mengambil pedang, itu hanya beberapa detik. Pada saat ini, mayat tanpa kepala itu jatuh dari udara, darah yang memancar dari leher meninggalkan jejak bayangan di udara. Liu Ming menghela napas panjang.
Dia terkejut bisa membunuh pembudidaya tahap awal Real Pellet State dengan mudah. Tampaknya kekuatan pria ini dianggap sebagai level terendah di antara para pembudidaya Real Pellet State. Tidak hanya itu, lawan tidak mengharapkan kekuatan aneh dari penjara neraka dan serangan tak terlihat dari pedang terbang roh sejati. Jika tidak, selama pria berpakaian hitam menggunakan cara defensifnya ketika dia terjebak, Liu Ming tidak akan membunuhnya dengan mudah. Saat Liu Ming berpikir, dia melepaskan gas hitam untuk mengambil mayat itu. Pada saat ini, mayat itu kabur dan berubah menjadi monster ganas dengan tubuh bagian atas burung dan tubuh bagian bawah ikan. Dadanya tertutup sisik. Ini adalah pembudidaya kulit binatang. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia melambai dan mendapatkan jimat penyimpanan ditutupi dengan pola skala dari mayat. Saat dia memindai dengan pikiran surgawi, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan menyimpannya. Terlepas dari beberapa batu roh dan beberapa ramuan biasa di jimat penyimpanan ini, tidak ada yang berharga. Bahkan tidak ada senjata spiritual yang luar biasa. Tampaknya pembudidaya biskin ini tidak terlalu miskin, dia sangat mungkin menjadi orang yang konservatif di antara klan biskin. Omong-omong, pembudidaya klan biskin memiliki umur panjang karena bakat luar biasa mereka, dan tubuh mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Oleh karena itu, sejak awal zaman kuno, orang-orang dari klan biskin awalnya meremehkan kekuatan eksternal seperti senjata spiritual dan senjata sihir. Mereka pikir ini akan menyimpang dari kultivasi yang sebenarnya. Daripada membuang-buang waktu untuk benda asing, lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu untuk melatih bakat Anda sendiri. Ini adalah pepatah lama yang sangat populer di antara klan biskin. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak pembudidaya kulit binatang telah memiliki pemikiran seperti ini. Sebenarnya, itu masuk akal. Bagaimanapun, banyak tubuh pembudidaya biskin lebih kuat daripada senjata spiritual dan senjata sihir biasa ketika mereka berkultivasi ke tingkat tertentu. Namun, bertahun-tahun kemudian, pembudidaya biskin yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah senjata manusia. Beberapa pembudidaya biskin bahkan memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada lawan mereka. Dengan pengaruh seperti itu, semakin banyak pembudidaya biskin perlahan mulai berubah pikiran dan mulai menggunakan bantuan eksternal seperti senjata spiritual. Tetapi sampai hari ini, masih ada beberapa pembudidaya biskin yang masih mempertahankan ide-ide biskin kuno, mereka tidak mau menggunakan senjata spiritual atau senjata sihir apapun. Mereka hanya membabi buta menyempurnakan tubuh mereka menjadi senjata. Liu Ming melepaskan beberapa bola api untuk membuang mayat setengah burung dan setengah ikan, lalu dia berpikir dengan tenang di udara. Dia cukup prihatin dengan kata-kata pria ini. Dari kata-kata, situasi di sini, dan pendatang baru, dia secara kasar menebak bahwa ada banyak pembudidaya lain di sini, mereka sepertinya terjebak di sini untuk waktu yang lama. Adapun tujuan melakukan ini, dia tidak bisa menebaknya untuk sementara waktu. Lupakan saja, sekarang aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Setelah wajah Liu Ming tampak tidak pasti, dia masih menggelengkan kepalanya dan terus terbang ke depan. 2 hari kemudian, di sebuah lembah kecil, suara bentrokan senjata tidak ada habisnya. Di atas lembah, dua sosok bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Ada cahaya yang berbeda dari waktu ke waktu, dan semburan fluktuasi spasial menyebar. Batu-batu di kedua sisi ngarai lembah bergemuruh karena pertempuran sengit di antara mereka. Salah satu sosok, mengenakan topeng kera raksasa yang aneh, adalah Liu Ming. Dia menjentikkan jarinya untuk meluncurkan 3 pedang emas ki di 3 titik vital lawan. Namun, pada saat ini, 3 lampu berdarah masing-masing menyala di 3 pedang ki. Puf puf puf, mereka langsung pecah ketika mereka saling bertabrakan. Ada semburan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan. Saat ekspresi Liu Ming berubah, gas hitam segera meluncur, mengubahnya menjadi sosok kabur dan membawanya ke udara. Hampir pada saat yang sama, bayangan berdarah melintas di udara. Setelah cahaya berdarah memudar, seorang pria parubaya dengan kostum merah darah terungkap. Dia memegang pengocok putih salju yang sepanjang penggaris. Liu Ming mengerang. Saat tangannya kabur, bayangan tinju hitam pekat diluncurkan ke pria parubaya itu secara langsung. Namun, bayangan tinju dicegat oleh cahaya putih samar di tengah jalan dan menghilang dengan suara teredam. Pada saat ini, pria parubaya, yang baru saja melambaikan kocokannya, juga mundur 2 langkah.
Kamu dan aku sama-sama pembudidaya manusia, dan tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Jika kita terus berjuang, itu tidak akan baik untuk siapapun. Kenapa tidak berhenti di sini saja? Mata pria parubaya itu berkedip beberapa kali, tetapi dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia berkata dengan lemah. Oke, aku juga setuju. Liu Ming sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Setelah berpikir sedikit, dia mengangguk dan menyetujuinya. Besar, saya harap saya dapat melihat Anda lagi segera. Tidak banyak pembudidaya manusia di sini. Pria parubaya itu berkata dengan senyum di wajahnya, lalu dia menangkupkan tinjunya dan terbang mundur. Dia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Liu Ming. Setelah dia mundur lebih dari 1000 meter, dia berbalik, menjentikkan pengocok di tangannya dan terbang jauh dalam cahaya putih melarikan diri. Liu Ming juga menatap pria parubaya itu, menunggunya menghilang ke cakrawala sebelum menunjukkan pandangan serius. Pria parubaya ini adalah pembudidaya tahap awal Real Pellet State, tetapi pengalaman tempurnya kaya dan kekuatannya benar-benar berbeda dari pembudidaya biskin sebelumnya. Seperti Liu Ming, orang ini tidak hanya memiliki banyak seni mistik, tetapi tubuhnya juga sangat kuat. Adapun pengocok di tangannya, itu juga merupakan prototipe senjata ajaib dengan kemampuan ofensif dan defensif. Setelah bertukar selusin gerakan, mereka tahu bahwa kecuali mereka menggunakan gerakan membunuh mereka, jika tidak, tidak akan ada hasil dalam pertarungan ini. Mereka hanya akan menyia-nyiakan kekuatan spiritual mereka sendiri. Hanya dengan begitu pihak lain akan mengambil inisiatif untuk berhenti. Mata Liu Ming berkedip beberapa kali, lalu dia terbang ke arah yang berlawanan dari pria parubaya itu. Karena tidak ada siang dan malam di alam rahasia, menurut perkiraan kasarnya, dia telah berada di sini selama hampir 3 hingga 4 hari. Melalui beberapa pertemuan dengan pembangkit tenaga listrik yang berbeda selama periode ini, dia samar-samar bisa mengetahui situasi di sini. Semuanya mirip dengan apa yang dia duga. Ternyata para pembudidaya dari berbagai ras di alam rahasia di suatu tempat di Thunderpool Mountain ditangkap oleh Thunder Biskin dan Celestial State Iron Biskin Zhongyan di hutan belantara selatan. Kumpulan orang paling awal yang dibawa ke sini setidaknya lebih dari 10 tahun. Tapi yang aneh adalah bahwa semua barang mereka tidak diambil dari mereka, dan dua pembangkit tenaga biskin negara surgawi tidak pernah mengganggu apa yang terjadi di alam rahasia ini. Roh di sini jauh lebih tipis daripada dunia luar, dan pemulihan kekuatan spiritual relatif lambat. Oleh karena itu, selain menggunakan eliksir dan jimat, ada juga pembudidaya biskin yang akan membunuh pembudidaya lain untuk mengambil ramuan dan batu roh mereka untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Akibatnya, itu telah menciptakan situasi di mana ada bahaya yang konstan. Alam rahasia asli memiliki beberapa pembudidaya dari periode kondensasi dan periode kristalisasi, tetapi mereka semua dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik negara pelet nyata ini. Sekarang Liu Ming mungkin satu-satunya kultivator di bawah Real Pellet State di alam rahasia ini. Bab 687, Penggarap Biskin Berwajah Panjang. Setelah Liu Ming terbang ratusan mil, dia mendarat di kaki gunung. Setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya, dia mengetuk dahinya dan mengaktifkan Void Flying Sword. Dalam sekejap, dia menggali gua di gunung di depannya. Setelah melakukan semua ini, dia masuk dan secara acak menempatkan beberapa mantra untuk menutupi gua, lalu dia duduk bersila. Setelah bergegas dan berjuang selama beberapa hari, kekuatan spiritual di tubuhnya sekarang telah dikonsumsi hampir setengahnya. Di tempat yang berbahaya dan tidak dikenal seperti itu, dia harus pulih sesegera mungkin. Prioritas utama adalah menjaga dirinya dalam kondisi puncak. Setelah mengonsumsi pil Yuan emas, kekuatan obatnya langsung menghilang di tubuhnya, dan dia segera menutup matanya dan bermeditasi. Seiring waktu berlalu, kekuatan spiritualnya secara bertahap pulih. Beberapa jam kemudian, ketika Liu Ming menyadari bahwa kekuatan spiritualnya hampir pulih, dia membuka matanya dan ingin meninggalkan gua. Pada saat ini, ada ledakan suara siulan, diikuti oleh suara gemuruh. Sesuatu sepertinya menyentuh tanah. Bahkan Liu Ming di dalam gua bisa merasakan getarannya. Kerikil jatuh di atasnya. Dengan kilatan cahaya hitam, Liu Ming memantulkan semua kerikil yang jatuh di tubuhnya, tapi dia heran. Di bawah pemikiran cepat, dia dengan cepat menyembunyikan auranya dan berjalan menuju pintu masuk. Ketika dia muncul di balik batu besar di luar pintu masuk gua, dia melihat asap dan debu di luar. Sesosok tersandung darinya.
Dari sudut pandang Liu Ming, dia kebetulan melihat penampilan orang itu. Itu sebenarnya salah satu anggota Liga Serigala yang tertangkap bersamanya, pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau itu terlihat sangat menyedihkan saat ini. Sebagian besar tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Jubah hijau hampir basah oleh darah. Jubah hijau ini adalah senjata spiritual pertahanan yang layak, tetapi ada beberapa luka yang dibuat oleh senjata spiritual yang tajam. Sepertinya itu dibuang. Saat orang ini baru saja berdiri kokoh, dua bilah terbang ungu tiba-tiba muncul di kedua sisi di belakangnya dan saling bersilangan. Kepala pria berjubah hijau segera berputar ke atas dengan ekspresi ngeri. Setelah tubuh tanpa kepala bergetar sedikit, itu jatuh ke genangan darah. Saat berikutnya, telapak tangan berbulu ungu terbentang dari debu dan meraih kepala yang jatuh ke tanah. Bang, kepala meledak menjadi hujan darah. Sebelum bola lampu hijau bisa terbang keluar, itu ditangkap oleh telapak tangan lain lagi. Setelah debu menghilang, seorang pria klan miskin dengan wajah yang sangat panjang dan tampilan seram berjalan perlahan. Dia melihat bola lampu hijau yang sedang berjuang di tangannya dengan tatapan serakah. Dengan kilatan tatapan ganas, dia meludahkan sinar kuning untuk membungkus jiwa pria itu dengan jubah hijau dan menelannya dengan puas. Gerakan orang ini sangat cepat, Liu Ming tidak punya waktu untuk campur tangan sama sekali. Wajah Liu Ming tiba-tiba berubah sedikit. Kultivator berjubah hijau setidaknya berada di Real Pellet State, tetapi dia dibunuh dengan mudah oleh kultivator miskin berwajah panjang yang juga berada di tahap awal Real Pellet State. Mengapa dia begitu kuat? Saat matanya bergerak, dia terkejut melihat jubah panjang ungu pada pria ini. Sebelum dia dilemparkan ke alam rahasia oleh Thunder Biskin, dia telah melihat para pembudidaya biskin dari Thunderpool Mountain dari kejauhan. Jika dia ingat dengan benar, mereka mengenakan jubah ungu ini. Apakah Thunder Biskin akhirnya akan menyerang para pembudidaya di alam rahasia? Liu Ming tidak bisa menahan perasaan terkejut. Pada saat ini, pembudidaya biskin berwajah panjang di kejauhan bersendawa, lalu dia meluncurkan cahaya kuning ke gua dengan tiba-tiba. Dengan sekejap, itu menembus batu besar dan muncul di hadapan Liu Ming. Itu adalah manik-manik kuning bundar. Jantung Liu Ming melompat. Dia mundur ke belakang dan melepaskan pelindung tulang di depannya. Sebuah ledakan teredam. Cahaya kuning meledak di permukaan pelindung tulang, sosok Liu Ming bergetar sedikit sebelum dia menstabilkan dirinya lagi. Pukulan yang tampaknya acak ini menyebabkan kerusakan parah pada Nine Skulls Shield. Bahkan kecemerlangan di permukaannya hampir pecah. Liu Ming menarik napas dalam-dalam dan membuat satu gerakan untuk menyalurkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam perisai 9 tengkorak. 9 tengkorak perisai menyala dengan cahaya hitam tebal sekali lagi. Setelah bayangan tengkorak menghilang dalam sekejap, gas hitam segera menyerbu lawan. Kultivator miskin berwajah panjang sedikit terkejut. Dia melambai lagi, dan cahaya kuning terbang kembali dan berputar di sekelilingnya. Itu adalah manik yang sebelumnya mengenai perisai 9 tengkorak. Meskipun itu hanya seukuran telur, itu ditutupi dengan rune padat. Semangat yang dipancarkannya sangat luar biasa. Setelah gas hitam berguling di bawah, Liu Ming, mengenakan topeng kera raksasa, perlahan berhenti di udara, menatap dingin pada pembudidaya miskin berwajah panjang, 9 tengkorak shield terbang di sekitar tubuhnya. Prototipe senjata sihir pertahanan, tidak heran itu bisa mempertahankan wuku bat saya. Penggarap miskin berwajah panjang menggerakkan tubuhnya, dan dia melihat 9 tengkorak shield dengan rakus. Liu Ming mendengus. Dia mengetuk di udara dan melepaskan ki pedang. Kultivator miskin berwajah panjang tampak muram saat kalimatnya terputus. Dia membuat gerakan, dan manik kuning itu menghantam pedang emas ki. Ledakan. Cahaya kuning menghancurkan ki pedang emas dalam satu pukulan. Liu Ming melihat dari dekat. Manik-manik ini jelas juga merupakan prototipe senjata ajaib. Dilihat dari serangan barusan, kekuatannya luar biasa. Dia memutuskan untuk melawan dengan kekuatan murni. Dia segera meluncurkan banyak ki pedang emas dalam sekali jalan, menutupi pembudidaya miskin berwajah panjang dan manik-manik. Kali ini, pembudidaya miskin berwajah panjang akhirnya mengubah ekspresinya. Setelah Liu Ming berlatih pedang Void sebagai pedang terbang utamanya, kekuatan pedang jari benar-benar berbeda dari sebelumnya, satu jentikan jari bisa dengan mudah menembus batu. Kekuatan itu tak terbendung. Dengan penglihatan pembudidaya miskin berwajah panjang, dia secara alami bisa melihat kekuatan pedang ki ini secara sekilas. Teknik pengendalian pedang. Jadi,
Anda seorang pembudidaya pedang. Menarik. Setelah pembudidaya Biskin berwajah panjang menyingkirkan ekspresi terkejutnya, dia mencibir. Dia mengubah sikapnya. Wukubet menghancurkan beberapa ki pedang dalam sekejap, tetapi lebih banyak bayangan pedang datang padanya. Kultivator Biskin berwajah panjang mengangkat satu tangan, dan dua lampu ungu terbang keluar dari lengan bajunya lagi. Itu adalah sepasang bilah terbang. Ujung bilahnya bergetar berulang kali, meluncurkan gelombang cahaya dingin untuk memblokir ki pedang. Ledakan serangan logam yang tajam terdengar satu demi satu. Pedang ki semuanya terselesaikan. Kultivator Biskin berwajah panjang membatalkan sebagian besar ki pedang hanya dengan satu gerakan. Saat dia melantunkan dan membuat gerakan, cahaya ungu muncul dari tubuhnya. Itu berubah menjadi wajah hantu besar dan menyerang Liu Ming. Liu Ming menyipitkan mata, dan 9 tengkorak perisai di depan meledak menjadi gas hitam lagi. Pada saat yang sama, cahaya perak menyala, dan armor kulit perak sederhana menutupi titik vitalnya. Sementara itu, kekuatan besar tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tangannya ditutupi dengan sisik merah, dan dia meluncurkan rentetan bayangan tinju ke depan. Dalam pusaran yang menderu, wajah hantu ungu itu berteriak tanpa henti sebelum menjadi kabur. Kultivator Biskin berwajah panjang tampak tegas saat melihat ini. Dia juga meluncurkan simbol di wajah hantu terus-menerus. Wajah hantu itu meraung, dan semburan bunga api ungu muncul di atasnya. Itu 2 kali lebih besar dalam sekejap, tetapi meskipun demikian, itu masih bisa bergerak lebih jauh di bawah rentetan tinju yang tak berujung. Pada saat ini, Liu Ming tiba-tiba menembakkan 2 manik-manik kembali ke wajah hantu itu. Ledakan. 2 tetesan air berat menghantam wajah hantu dengan pukulan berat. Itu berkedip liar dalam cahaya ungu, percikannya benar-benar tersebar. Liu Ming memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang lengannya. Tiba-tiba, lebih banyak tinju hitam diluncurkan di atasnya. Bang! Wajah hantu besar itu meledak dan berubah menjadi guntur ungu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, wajah pembudidaya Biskin berwajah panjang memutih, tetapi dia segera mengambil napas dalam-dalam dan pulih darinya. Dia meludahkan beberapa suap esensi darah yang berubah menjadi kabut darah yang bergabung dengan sepasang bilah terbang dan wukubet. 2 bilah terbang dan manik kuning bergabung menjadi satu dalam sekejap, berubah menjadi serigala ungu raksasa dengan hanya 1 mata kuning yang persis seperti wukubet. Begitu serigala raksasa ini terbentuk, ia melompat ke arah Liu Ming dengan ganas dengan aura Biskin yang menakjubkan. Melihat ini, Liu Ming mengerang dan memadatkan 4 naga kabut hitam untuk mempertahankan serangan itu. Mata kuning Biskin berbentuk serigala itu berkedip tiba-tiba, dan ia mengayunkan 2 cakar depannya, meluncurkan 2 cakar petir ungu besar. Di bawah ledakan suara berderak, itu merobek 4 naga kabut hitam. Sepasang cakar guntur ungu masih menuju Liu Ming dengan kekuatan yang tidak berkurang. Pada saat ini, bayangan hitam melintas di depan Liu Ming, itu adalah perisai 9 tengkorak. Ledakan. Cakar guntur ungu menghantam perisai 9 tengkorak dan meledak, berubah menjadi awan petir ungu besar. Setelah Liu Ming mengerutkan kening, dia segera terhuyung mundur 2 langkah, tetapi dia dengan cepat melambaikan tangannya ke awan petir ungu. Puff, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Bab 688, Token Abu-Abu. Di bawah gemuruh awan ungu, busur ungu yang tak terhitung jumlahnya melintas ke lengan Liu Ming dan menghilang tanpa jejak. Saat Liu Ming menggosok tangannya dan membelahnya, suara gemuruh terjadi saat busur petir perak tebal memantul. Itu menembus serigala raksasa hanya dengan sekejap. Dengan rengekan, serigala menghilang ke udara tipis, berubah menjadi sepasang pisau terbang dan manik-manik di udara. Kulit pembudidaya Biskin berwajah panjang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil 2 prototipe senjata ajaib, tetapi setelah mengambil napas dalam-dalam lagi, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan raungan panjang, tubuhnya tiba-tiba membesar. Setelah merusak bajunya, dia berubah menjadi monster dengan kepala kuda, tubuh serigala dan 2 sayap. Dengan hanya mengepakkan 2 sayap, dia menghilang di depan Liu Ming. Melihat ini, Liu Ming tiba-tiba melemparkan pukulan di belakangnya. Ledakan. Ketika Biskin kepala kuda baru saja muncul, dia ditinju tepat di wajahnya. Setelah dia mempertahankan pukulannya dengan 2 cakar, dia terhuyung mundur. Pada saat ini, Liu Ming berkedip dan bergegas dengan 3 fantasi. Melihat ini, Biskin kepala kuda sangat marah. Tanpa menunggu tubuhnya berdiri kokoh,
dia menyemburkan sinar cahaya ungu ke 3 pantasem. Bang-bang, 2 dari pantasem itu langsung terhapus oleh cahaya ungu. Hanya pantasem ketiga yang tiba-tiba terpelintir dan menghindari cahaya ungu dari sudut yang luar biasa, lalu dia muncul seperti hantu di depan lawan dan meluncurkan pukulan ganas. Sebelum tinju yang terbungkus sisik hitam dan ungu benar-benar mengenai musuh, seekor naga kabut hitam telah bergegas keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Monster kepala kuda itu terlihat bingung, lalu dia meludahkan manik kuning sambil melambaikan kedua cakarnya ke arah lawan. Ada suara keras lainnya. Setelah naga kabut hitam dan manik kuning bertabrakan, satu pingsan di tempat dan yang lainnya terpental. Tinju ungu, setelah menjadi kabur, langsung merobek bayangan cakar, tetapi diblokir oleh Biskin kepala kuda sekali lagi dengan 2 cakar. Kali ini, karena Biskin telah bersiap sebelumnya, kecuali goyangan dari sosoknya, itu tidak terpesona oleh pukulan itu. Biskin segera mengepakkan sayapnya untuk mempersiapkan serangan balik yang sengit. Pada saat ini, di lengan tinju ungu yang dia blokir, gas hitam meledak. Itu mengembun menjadi tengkorak. Itu menjentikkan dan meluncurkan jaring rambut hijau raksasa ke Biskin. Itu adalah tengkorak terbang setan. Liu Ming merilis Demon Flying Skull beberapa waktu lalu dan menyembunyikannya di lengan bajunya, lalu dia tiba-tiba melepaskannya pada saat ini. Gerakan aneh seperti itu membuat kepala kuda itu lengah. Dia tidak bisa lagi mengelak pada jarak sedekat itu dan terbungkus rapat. Biskin meraung kaget. Gas ungu keluar darinya, mencoba memecahkan jaring rambut. Tapi bagaimana Liu Ming, yang dekat, memberinya kesempatan lagi. Setelah mencibir, lapisan busur petir perak muncul di tinjunya. Dia menyetrum lengannya, muncul di belakang Biskin dan meluncurkan pukulan ke gas ungu di belakangnya. Bang, gas ungu tebal langsung runtuh, dan ada suara retak tulang yang renyah. Kekuatan Liu Ming saat ini sangat kuat bahkan sebuah gunung kecil bisa diledakkan dengan satu pukulan, belum lagi tubuh fisik. Meskipun Biskin kepala kuda memiliki tubuh yang kuat, dia menyemburkan seteguk darah yang bercampur dengan potongan-potongan organ internalnya. Dia kemudian jatuh dari udara dengan berat dan menyebabkan lubang di tanah. Setelah monster itu meratap, gas ungu menghilang, dan dia berubah kembali menjadi pembudidaya Biskin berwajah panjang. Pada saat ini, pembudidaya Biskin berwajah panjang tidak hanya memiliki jubah ungu yang robek di tubuhnya, tetapi juga wajahnya pucat dan tidak berdarah. Bahkan jika dia berbalik dan berdiri dari lubang, tulang punggungnya sudah patah karena benturan dan tulang rusuknya juga. Dia tampak sedikit goyah. Dengan suara siulan, selusin sutra hitam meledak tiba-tiba dari tanah di dekatnya. Kultivator Biskin berwajah panjang terkejut. Saat dia hendak menghindar, dia tiba-tiba merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, yang sangat memperlambat gerakannya. Setelah sutra hitam itu menghilang dalam sekejap, semuanya masuk ke kaki bagian bawahnya. Kultivator Biskin berwajah panjang membanting tanah di dekatnya dengan marah. Bang! Ada percikan lumpur di dekatnya, dan kalajengking tulang perak seukuran telapak tangan terbang keluar. Setelah kabur, ia melarikan diri lebih dari 100 meter sebelum berbalik dan menatap pembudidaya Biskin. Kultivator Biskin berwajah panjang tidak peduli dengan Bone Scorpion sama sekali. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ada lebih dari selusin lubang darah hitam di kaki bagian bawahnya. Darah beracun hitam pekat menyembur keluar. Pada saat yang sama, mati rasa menyebar dari luka ke bagian tubuh lainnya. Biskin tiba-tiba ketakutan dan marah. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk menahan racun sementara. Pada saat ini, Liu Ming muncul seperti hantu di belakangnya. Dengan jentikan lengan bajunya, cahaya hitam besar menyelimuti kulit binatang di dalamnya. Kultivator Biskin berwajah panjang menemukan dirinya berada di ruang hitam setelah penglihatannya kabur. Saat dia ingin bereaksi dengan kaget, selusin tentakel hitam melilit tubuhnya dengan erat. Puff! Sosok Liu Ming muncul diam-diam dari sisinya. Bayangan pedang emas yang menjulang menembus kepala pembudidaya kulit binatang pada saat yang sama. Kamu, pembudidaya Biskin berwajah panjang menunjukkan tampilan yang luar biasa. Saat berikutnya, lubang seukuran ibu jari muncul di dahinya, darah menyembur keluar darinya. Jiwanya dihilangkan oleh pedang Qi sebelum melarikan diri. Kultivator Biskin memelototi Liu Ming, tetapi matanya meredup dengan sangat cepat, dan dia jatuh ke tanah. Liu Ming melihat pembudidaya kulit binatang di depannya, menggelengkan kepalanya, dan menjentikkan lengan bajunya. Cahaya hitam memudar dalam sekejap. Omong-omong,
Kekuatan pembudidaya kulit binatang ini jelas tidak sebanding dengan dua pembudidaya negara pelet nyata yang sebelumnya dia bunuh. Dia mungkin bahkan lebih baik daripada pemuda yang menggunakan pengocok yang dia temui belum lama ini. Karena pihak lain mungkin memiliki hubungan dengan Thunder Biskin, dan dia mencoba membunuhnya pada pandangan pertama, dia tentu saja tidak akan menahan kekuatannya. Saat Liu Ming sedang merenungkan, dia melambai dan mengambil dua bilah terbang ungu dan manik wuku ke tangannya, dan dia menyimpannya tanpa melihat lebih dekat. Setelah itu, dia mengeluarkan gelang penyimpanan dari pinggangnya dan melihat sekilas. Mau tak mau dia terkejut saat mengeluarkan token abu-abu darinya. Dia menyipitkan matanya dan segera memeriksa benda itu dengan cermat. Token ini hanya seukuran kepalan tangan dan dipenuhi dengan jejak aura Biskin. Tampaknya menjadi bagian dari klan Biskin. Itu diukir dengan pola monster aneh di bagian depan dan sketsa di bagian belakang. Liu Ming dengan hati-hati menghitung untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyadari bahwa itu adalah perkiraan peta topografi dari alam rahasia. Hanya ada beberapa tanda di atasnya, dan itu digambar hanya dengan beberapa goresan. Dia tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu. Setelah mengerutkan kening, dia mencoba memeriksanya dengan kekuatan mental. Setelah kilatan cahaya abu-abu di permukaan token, itu langsung memotong pikiran surgawinya, membuatnya tidak mungkin untuk mendeteksi misteri token. Liu Ming berpikir keras saat bermain dengan token ini. Tidak diragukan lagi bahwa benda ini harus menjadi jenis token tertentu, dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan Thunder Biskin. Adapun apa itu, sulit untuk mengatakannya. Ini mungkin tanda identitas atau kunci untuk semacam pesona. Liu Ming berpikir sejenak, dan dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menyimpan tokennya. Setelah mengambil dua hewan peliharaan spiritual, ia memasuki gua, mengkonsumsi pil yuan emas dan duduk bersila untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Untuk berurusan dengan pembudidaya Biskin kuat sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Setengah hari kemudian, Liu Ming telah memulihkan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Dia segera menyesuaikan pakaiannya, berjalan keluar dari gua, dan terus bergerak maju ke arah tertentu. Pada saat ini, hanya sekitar 20 hari setelah totemnya ditarik. Selama dia memiliki kekuatan Cehuan Totem di bahu kirinya, kultivasinya bisa disembunyikan dan auranya akan disembunyikan. Jika dia sedikit lebih berhati-hati, dia tidak akan takut dengan serangan diam-diam dari para pembudidaya negara pelet nyata itu. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan jalan keluar dari alam rahasia dengan cepat, jika tidak maka akan terlambat ketika Thunder Biskin benar-benar ingin berurusan dengan para tahanan di alam rahasia. Satu hari kemudian, ketika dia terbang melewati gunung hitam di alam rahasia, cahaya kuning melintas ke arahnya. Di belakang lampu darurat kuning, ada bayangan hijau yang mengejar, dan itu menyemburkan api hijau dari waktu ke waktu. Lampu pelarian kuning tiba-tiba berhenti, memperlihatkan sosok seorang kultivator wanita yang mengenakan rok kuning. Setelah mengangkat satu tangan, dia meluncurkan api emas. Dengan ledakan, api emas dan api hijau meledak setelah tabrakan di kekosongan, mendorong bayangan hijau sedikit ke belakang. Kemudian wanita berbaju kuning itu sepertinya melihat Liu Ming setelah melihat sekeliling. Dia bergegas menuju ke arah Liu Ming. Liu Ming mengerutkan kening. Dia secara alami tidak berniat untuk campur tangan, jadi dia berencana untuk segera pergi. Pada saat ini, lampu hijau dari belakang mengembun menjadi serigala hijau raksasa. Itu meraung dengan marah dan membuka mulutnya. Ledakan. Kepala serigala hijau raksasa seukuran 1 hektar muncul. Itu menggigit dan menelan wanita berbaju kuning dan Liu Ming bersama-sama. Bab 689, Huang Ying dan Serigala Raksasa. Gas hitam segera meluncur saat Liu Ming melemparkan pukulan instan. Boom, naga kabut hitam muncul dengan raungan, meninju tepat di mulut serigala. Itu meledak menjadi lingkaran hitam seketika. Gas yang mengepul segera meluncur ke segala arah, naga kabut dan kepala serigala menghilang secara bersamaan. Terima kasih sudah membantu saya. Wanita berbaju kuning juga mengeluarkan penggaris emas dan membuat postur defensif. Melihat Liu Ming menghancurkan serangan itu dengan satu pukulan, dia berkata dengan sangat gembira. Setelah serigala hijau raksasa di sisi yang berlawanan terkejut, dia melompat dengan marah dan langsung menerkam mereka. Liu Ming mendengus, dan dia berubah menjadi 3 fantasi. Mereka bergerak cepat di udara, meninggalkan jejak bayangan. Sedetik kemudian,
Liu Ming muncul dengan susah payah di sisi serigala hijau raksasa dan meluncurkan busur petir yang tebal. Serigala hijau raksasa awalnya bingung dengan serangkaian gerakan sulit dipahami Liu Ming, setelah melihat sambaran petir lain, dia buru-buru berbalik untuk menghindarinya. Dia kemudian mencakar Liu Ming. Liu Ming mengangkat alisnya, lalu sosoknya menjadi kabur lagi dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dalam jarak puluhan meter di sekitar serigala hijau raksasa, sosok hitam melintas terus-menerus, diikuti oleh busur petir perak yang luar biasa yang datang dari semua sudut. Liu Ming menggabungkan teknik tiga bayangan meraj dengan mantra petir surgawi secara ekstrim. Dia menggunakan busur petir perak untuk melilit menjadi bola bundar perak di sekitar serigala hijau raksasa. Serigala raksasa segera meraung, dan tekanan spiritual besar meledak di satu sisi bola listrik perak, lalu bayangan hijau keluar dari bola petir perak. Ini pertama kalinya saya menggunakannya dalam pertempuran nyata, aku masih belum mahir dalam hal itu. Liu Ming bergumam sambil menurunkan tangannya. Langkah yang dia gunakan barusan adalah tenunan guntur surgawi setelah dia mengolah mantra guntur surgawi ke tahap yang sempurna. Dia bisa menggunakan busur petir perak untuk menenun bentuk apapun sesuka hati. Misalnya, jaring atau sesuatu yang sederhana. Hanya saja kekuatannya tidak sekuat mantra guntur surgawi. Itu lebih untuk menahan atau memberikan beberapa efek khusus pada lawan. Selain itu, kekuatan busur petir ini akan cepat menghilang seiring berjalannya waktu. Setelah serigala hijau melarikan diri dari bola listrik yang ditenun oleh busur petir perak, dia mengerang pada Liu Ming dengan mata ganas, tetapi dia tidak menyerang untuk sementara waktu. Liu Ming menepuk dahinya dengan satu tangan. Pedang emas kecil ditembakkan dengan cepat. Niat pedang besar meledak. Dia menunjuk ke udara dengan satu tangan. Setelah pedang kecil emas itu berada di depan dadanya sejenak, pedang itu meledak ke arah serigala hijau raksasa. Begitu serigala hijau raksasa melihat pedang terbang roh sejati, dia tampak ketakutan. Dia berbalik dan melarikan diri dalam lampu hijau. Liu Ming tercengang oleh gerakan ini, tapi dia segera melambaikan satu tangannya, pedang emas kecil itu kembali padanya. Biskin ini tidak lemah, karena dia bersedia mengambil inisiatif untuk mundur, dia tentu saja tidak akan terus mengejar. Kemudian dia kembali ke wanita berbaju kuning dalam beberapa kedipan. Saya Huang Ying, terima kasih atas bantuan Anda. Wanita berbaju kuning melihat Liu Ming muncul di depannya, dan dia segera membungkuk sambil tersenyum. Liu Ming tidak menjawab, tapi dia dengan hati-hati menatap wanita suku buas yang tersenyum ramah. Gadis ini bertubuh mungil dan memiliki sepasang mata yang indah. Dia mengenakan tunik kuning yang terus berkibar di bawah angin sepoi-sepoi. Kulit yang terbuka sedikit kecoklatan yang tampaknya memiliki pesona khusus. Siapa kamu dan mengapa kamu dikejar oleh biskin ini? Liu Ming terbatuk ringan dan bertanya dengan lemah. Tuan, saya adalah tetua dari suku Dange. Beberapa waktu yang lalu, saya diperintahkan oleh Patriark untuk memimpin beberapa anggota suku periode kristalisasi dalam sebuah misi. Dalam perjalanan, saya bertemu sekelompok pembudidaya biskin di bawah Lai Zentian. Mereka langsung menyerang kami. Pada saat ini, Lai Zentian muncul tiba-tiba dan membunuh semua anggota suku lainnya, tetapi dia menangkap saya dan melemparkan saya ke alam rahasia ini. Wanita berbaju kuning menjelaskan kepada Liu Ming, wajahnya tampak sedikit muram pada akhirnya. Dalam situasi ini, benar-benar ada banyak pembudidaya real pellet state di alam rahasia ini. Liu Ming berkata dengan tenang. Saya baru saja memasuki dunia rahasia ini selama beberapa bulan, tetapi saya telah bertemu dengan beberapa penyerang diam-diam. Kecuali satu dari mereka adalah Biskin, yang lain semuanya dari suku buas. Untungnya, kultivasi kami setara. Saya memiliki beberapa kemenangan dan kerugian. Bahkan jika saya tidak dapat mengalahkan musuh, saya dapat menjamin untuk melarikan diri hidup-hidup. Namun, serigala hijau raksasa yang saya temui hari ini terlalu tangguh. Jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir aku akan mati di sini. Seperti yang dikatakan wanita berbaju kuning, dia menatap Liu Ming dengan rasa terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika serigala tidak melibatkan saya tidak perlu bergerak. Liu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, jika bukan karena saudara Liu, nasibku mungkin sudah hancur. Untuk beberapa alasan, orang lain di alam rahasia ini akan menghindari mereka segera setelah mereka bertemu atau mereka akan menyerang orang lain dengan panik.
Saudara Liu juga adalah kultivator pertama yang dapat saya ajak berkomunikasi secara normal. Tampaknya Thunder Biskin pasti memiliki tujuan lain untuk menangkap kita. Wanita berbaju kuning menghela nafas pelan ketika mendengar kata-kata itu. Ada kekurangan sumber daya di sini. Mereka yang telah terperangkap dalam waktu yang lama, untuk mencegah kultivasi mereka jatuh, pasti akan memiliki pikiran untuk membunuh yang lain untuk mendapatkan harta karun itu. Namun, hal terpenting sekarang adalah menemukan jalan keluar dan melarikan diri dari sini sesegera mungkin. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, Anda dan saya mungkin akan menjadi sama seperti mereka, kata Liu Ming. Tuan benar, aku juga berpikir begitu. Mengapa kamu dan aku tidak bekerja sama untuk menemukan pintu keluar sesegera mungkin? Huang Ying mengangguk. Wanita ini telah diam-diam merilis pikiran surgawi untuk mendeteksi basis budidaya Liu Ming, tapi dia tidak merasakan aura sedikit pun. Dia segera menganggap Liu Ming sebagai pembangkit tenaga listrik di atas tahap menengah Real Pellet State. Ada sedikit rasa hormat di wajahnya. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia mengangguk dan setuju. Wanita ini setidaknya adalah seorang pembudidaya negara pelet nyata. Jika dia bisa bergabung dengannya, dia akan menjadi penolong yang baik, jadi dia secara alami tidak akan menolak. Setelah beberapa perkelahian dengan pembudidaya Real Pellet State, Liu Ming secara alami memiliki posisi yang lebih jelas dari kekuatannya saat ini. Bahkan jika wanita ini memiliki pemikiran lain, dia juga yakin bahwa dia bisa menekannya dalam sekejap mata. Huang Ying secara alami sangat gembira ketika Liu Ming setuju. Di waktu berikutnya, Liu Ming dan wanita itu mendiskusikan daerah yang telah mereka kunjungi. Setelah membandingkan mereka dengan peta sederhana di belakang token, mereka akhirnya menemukan posisi mereka. Akibatnya, setelah beberapa diskusi, keduanya memutuskan untuk mengikuti petunjuk di peta dan bergegas menuju pusat alam rahasia. Sepanjang jalan, meskipun keduanya menemukan pembudidaya ras alien lain dengan wajah merah, ketika dia melihat bahwa Liu Ming dan Huang Ying bersama, kulitnya berubah dan segera berbalik dan melarikan diri. Liu Ming dan Huang Ying tidak mengejarnya. 2 hari kemudian, ketika Liu Ming dan Liu Ming memejamkan mata untuk bermeditasi di kaki bukit, mereka tiba-tiba mendengar raungan panjang yang familiar. Ketika Liu Ming mendengar ini, ekspresinya bergerak saat dia membuka matanya. Huang Ying, yang juga duduk bersila di dekatnya, terbangun dengan kaget. Dia segera berkata dengan terkejut. Jika aku mendengarnya dengan benar, suara ini sepertinya. Itu seharusnya serigala biskin. Menarik. Liu Ming berkata dengan lemah, melihat ke arah suara menderu itu. Setelah beberapa saat, ada ledakan suara siulan. Sebuah bayangan hijau muncul di atas gunung di dekat mereka berdua. Dia sedang melihat lokasi Liu Ming dan Huang Ying. Ketika ekspresi Liu Ming bergerak, dia berkedip dan bersembunyi diam-diam di balik batu hijau. Melihat ini, Huang Ying juga bergegas ke sisi Liu Ming, mengawasi setiap gerakan bayangan hijau di sana. Bayangan hijau itu persis seperti serigala hijau raksasa yang Liu Ming temui beberapa hari yang lalu, tetapi tubuhnya berlumuran darah dan napasnya jelas melemah. Alasan mengapa Liu Ming menyembunyikan tubuhnya begitu cepat bukan karena serigala biskin ini, tetapi karena aura kuat lainnya datang dari arah serigala raksasa. Puff, api hantu merah besar menerobos langit dari jauh, dan dengan cepat menabrak puncak gunung kecil tempat serigala raksasa berada. Serigala hijau raksasa melompat terhuyung-huyung. Bang! Batu-batu terbang memercik dengan percikan di atas bukit. Pada saat ini, cahaya putih melintas di langit, dan cahaya pelarian yang menyilaukan datang dalam sekejap. Seorang pria lembut berjubah putih sedang menatap serigala hijau raksasa dengan niat membunuh. Liu Ming melihat dari dekat dan memperhatikan bahwa meskipun pria berjubah putih memiliki fitur wajah yang halus, tubuhnya dipenuhi dengan aura biskin yang kuat. Dia jelas seorang kultivator biskin yang kuat. Untungnya, pembudidaya biskin ini hanya pada tahap awal Real Pellet State. Ini membuat Liu Ming diam-diam merasa lega, tapi dia tidak berani lengah. Seorang pembudidaya biskin tahap awal Real Pellet State dapat memiliki aura yang begitu kuat, yang menunjukkan bahwa pihak lain tidak sederhana. Dia mungkin lebih kuat daripada para pembudidaya tahap awal Real Pellet State yang Liu Ming temui sebelumnya. Hehe, kamu berlari cukup cepat, tapi ini akhirmu di sini. Pria berjubah putih itu tersenyum muram sambil memberi isyarat. Lampu merah menyala, ratusan api hantu merah muncul dalam sekejap mata. Pria berjubah putih itu baru saja menunjuk ke udara,
lalu api hantu itu bergetar dan meledak ke arah serigala hijau raksasa itu. Bab 690, Membunuh Badak Biskin. Dengan erangan, serigala raksasa segera berkedip di udara sambil menyemburkan api hijau untuk melawan. Namun, serigala ini jelas terluka parah, kekuatan spiritualnya tidak cukup. Setelah menghindari beberapa gelombang api hantu berturut-turut, dia akhirnya dipukul di punggungnya. Boom, punggungnya tiba-tiba terbakar hebat. Serigala raksasa itu memutar kepalanya dengan ganas dan membuka mulutnya, mengisap semua api hantu yang membara di punggungnya. Tapi karena serigala ini terluka dan auranya sangat melemah, dia tidak lagi berada di level yang sama dengan manusia miskin. Pada saat ini, pria di seberang meluncurkan lebih banyak tembakan hantu ke arahnya. Jejak ketakutan melintas di mata serigala raksasa hijau. Dia tiba-tiba berbalik dan pergi ke tempat persembunyian Liu Ming, dan dia berkata dengan keras. Kalian berdua, tunggu apa lagi? Pria ini adalah murid yang mengikuti percobaan Sky Biskin di alam rahasia ini. Hanya dengan membunuhnya dan mendapatkan token, kita akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Dan hanya aku yang tahu semua rahasia tempat ini. Liu Ming awalnya berdiri di belakang batu, diam-diam menonton pemandangan di langit, tetapi dia tercengang mendengar ini. Saudara Liu, pria ini licik. Dia memburu saya sebelumnya, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa dia dapat membawa saya keluar dari dunia rahasia ini. Aku takut dia berbohong. Huang Ying segera berbicara dengan Liu Ming dengan ragu. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, mari kita selamatkan dia dulu. Jika apa yang dia katakan tidak benar, saya secara alami akan membuatnya menyesalinya. Liu Ming menjawab dengan lemah setelah berpikir. Dia membuat gerakan, dan gas hitam keluar saat suara berderak keluar dari tubuhnya. Aura yang tidak lebih lemah dari Real Pellet State meledak. Dia menginjak dan melambung ke udara seperti anak panah. Begitu sosoknya berkedip, dia sudah berdiri di antara serigala raksasa dan pria berjubah putih. Ketika dia menggoyangkan kedua tangannya, 4 naga kabut hitam diluncurkan untuk melawan api hantu merah. Raungan bergema di langit. Di udara, selain merah dan hitam, hampir tidak ada warna lain yang terlihat. Ketika pria berjubah putih melihat ini, pupil matanya sedikit menyusut. Sebelum dia membuat tanggapan, sesosok tubuh bergegas keluar dari asap hitam dan merah dan meluncurkan pukulan dalam sepersekian detik. Pria berjubah putih itu mendengus dingin, dia juga meluncurkan pukulan sebagai tanggapan. Boom, sosok hitam dan putih terpisah pada saat yang bersamaan. Kamu siapa? Kamu berani menyelinap menyerangku. Petik 2. Setelah pria berjubah putih menstabilkan sosoknya untuk sementara waktu, dia melihat tinjunya yang mati rasa, dan dia segera bertanya kepada Liu Ming dengan wajah galak. Liu Ming tidak berbicara, tapi dia melirik telapak tangannya. Sedikit darah keluar. Dia tidak bisa membantu menyipitkan mata. Dengan tubuh tirani Liu Ming, dia benar-benar terluka karena shock dengan pukulan jarak jauh ini. Dapat dilihat bahwa fisik pembudidaya biskin jauh lebih kuat daripada pembudidaya biskin biasa. Pada saat ini, Huang Ying diam-diam muncul tidak jauh di belakang pria berjubah putih. Awan cahaya keemasan terkondensasi di tangannya. Itu melayang ke depan dengan lembut, setelah ledakan, itu berubah menjadi bola cahaya seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya yang memercik ke pria berjubah putih. Trik kecil. Pria berjubah putih bahkan tidak menoleh, dan aura biskin yang luar biasa melonjak ke langit. Sosoknya diperbesar beberapa kali secara instan, mengubahnya menjadi setinggi 80 meter. Jubah putih itu pecah, memperlihatkan kulit abu-abu di dalamnya. Sebuah tanduk hitam tumbuh di dahinya. Matanya juga menjadi seukuran lonceng tembaga. Dilihat dari penampilannya, itu adalah kulit binatang badak. Kulit binatang badak adalah cabang klan biskin yang berkulit tebal. Kemampuan bertahannya jauh lebih besar daripada klan biskin lainnya. Saat berikutnya, bola cahaya keemasan menghantam kulit binatang badak dan meledak menjadi cahaya keemasan satu demi satu. Setelah cahaya keemasan menghilang, badak itu masih tidak terluka. Api merah menyala di klakson, ada rune merah samar bergulir di dalam api. Melihat ini, Huang Ying mau tidak mau menunjukkan sedikit keheranan. Pada saat ini, Liu Ming membuat langkah lain. Sosoknya menghilang secara kabur. Pada saat berikutnya, dia muncul hantu tepat di atas badak. Setelah dia membentuk gerakan dengan kedua tangan, busur petir perak tipis menghantam. Badak itu melihat ke atas,
dan nyala api merah di satu tanduk melesat ke arah lokasi Liu Ming. Suara teredam. Api merah ini benar-benar bisa menghilangkan busur petir perak dalam satu pukulan. Tapi Liu Ming tidak panik saat melihat ini. Dia menjentikkan lengan bajunya dan mengeluarkan tetesan air berat di satu tangan. Setelah menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, itu berubah menjadi lapisan perisai air hitam dan menyelimutinya. Ledakan. Nyala api menghantam perisai air dan langsung terjalin dengan kabut air. Uap air berubah menjadi kabut putih di bawah terik panas. Liu Ming mengguncang bahunya, dan 4 naga kabut bergegas keluar dari belakang. Dengan hanya memutar, mereka meniup angin hitam yang menyapu api. Liu Ming berteriak lagi, memegang tetesan air berat di satu tangan dan menghantamnya dengan pukulan merendahkan. Setelah gas hitam keluar, 4 naga kabut dan harimau kabut muncul dan menukik ke bawah dengan ganas. Langkah sia-sia. Ketika badak melihat ini, dia mencibir dengan dingin. Api merah muncul di tanduk tajam sekali lagi, tapi kali ini berubah menjadi lautan api merah yang menutupi setengah dari langit. Begitu 4 naga kabut dan 4 harimau kabut bergegas ke lautan api, kabut hitam terjalin dengan api merah, membuat suara aneh yang bergemuruh. Huang Ying buru-buru mengeluarkan sapu tangan kuning, membuangnya, dan kemudian meluncurkan beberapa simbol ke sana. Sapu tangan itu meluncur di udara, dan itu berubah menjadi seekor burung raksasa yang ditutupi dengan pola-pola emas yang aneh. Setelah membuat kicauan yang jelas, ia mendesing ke arah badak. Badak siap untuk itu. Dia berbalik dan menyemburkan kabut abu-abu ke burung emas. Begitu sayap burung emas menyebar, seberkas cahaya keemasan segera melesat, tetapi semuanya menghilang saat menyentuh kabut abu-abu. Kabut abu-abu bergulung dan menyelimuti burung raksasa emas di dalamnya. Meskipun burung itu mengepak dengan putus asa, ia masih tidak bisa keluar dari kabut abu-abu untuk sementara waktu. Pada saat ini, ada guntur tiba-tiba di atas awan api, lalu 8 busur petir perak tebal melintas. Mereka menyerang langsung di atas badak. Setan badak terkejut. Dia meraung, dan potongan sisik abu-abu didirikan di tubuhnya. Sisiknya berkedip dengan cahaya abu-abu tanpa henti. Bum bum bum. Mantra petir surgawi yang dikeluarkan oleh Liu Ming pertama kali mengenai badak, kemudian berubah menjadi percikan perak kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar liar pada badak, membuat suara berderak dari waktu ke waktu. Badak itu lumpuh untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk sementara waktu. Dalam sekejap, baik awan api dan kabut abu-abu yang menjebak burung emas menjadi sangat lemah. Huang Ying sangat gembira, dia segera meluncurkan beberapa simbol ke burung raksasa emas tidak jauh. Setelah kicauan yang jelas, ia memancarkan cahaya keemasan terang karena diperbesar hingga ukuran panjang 60 meter. Itu mengepakkan sayapnya dan memaksa badai emas untuk merobek kabut abu-abu. Burung raksasa itu meledak dalam bola cahaya keemasan. Dengan sekejap, ia mencakar bahu badak yang tebal. Gesekan logam yang tajam terdengar. Sepasang cakar raksasa emas yang tampaknya tajam menggores serangkaian percikan api di bahu badak, tetapi cakar itu tidak mampu mengiris kulitnya sama sekali. Huang Ying terkejut dengan ini. Badak itu tampak ganas. Dia menggerakkan tangannya dan menangkap sayap burung emas, lalu dia mengaum dan mencabik-cabik burung emas itu. Setelah burung raksasa itu menjerit, 2 bagian mayat itu hancur menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan berubah menjadi 2 sapu tangan kuning yang pecah lagi. Huang Ying yang tidak jauh dari situ, langsung memuntahkan bercak darah dengan wajah pucat saat senjata spiritualnya dihancurkan. Melihat ini, badak itu menyerangnya dengan tawa liar. Tetapi pada saat ini, busur petir tebal menyerang lagi, memaksanya untuk menghindar dengan marah. Pada saat ini, ada ledakan di udara di belakangnya, dan bola api hijau keluar. Serigala hijau raksasa bergabung dalam pertempuran sambil menahan rasa sakit. Di sisi lain, Huang Ying telah mengeluarkan penguasa emas. Ketika wajah badak berubah sedikit, setelah berpikir sedikit, dia benar-benar berubah menjadi cahaya pelarian abu-abu dan meledak. Biskin ini sangat pintar. Melihat situasinya buruk, dia berencana untuk melarikan diri terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini, sesosok melintas di depan lampu pelarian, Liu Ming melintas diam-diam. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan cahaya hitam yang menyelimuti kulit binatang itu. Liu Ming berkedip ke dalam cahaya hitam setelah itu. Setelah beberapa saat, ada gemuruh konstan di dalam, dan serangkaian ki pedang yang luar biasa meledak, membuat serangkaian tanda panjang emas samar di ruang terdekat.
Huang Ying dan serigala hijau raksasa tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang saat mereka tiba dengan tergesa-gesa. Saat pedang emas Qi yang menyilaukan membubung ke langit dengan suara yang menghancurkan bumi, semua suara di sekitar tampaknya telah memudar. Kemudian, cahaya hitam perlahan menghilang, dan Liu Ming berjalan dengan kepala besar. Kecuali wajahnya yang pucat, tidak ada luka di tubuhnya. Bab 691, Esensi Darah Sky Biskin. Di belakang Liu Ming, mayat tanpa kepala dari kulit binatang badak itu masih berdiri di sana, tapi ada lubang darah besar di dadanya. Hati itu kosong di dalam, itu hancur oleh pukulan keras dengan kepalan tangan. Ketika Huang Ying dan serigala hijau raksasa melihat pemandangan ini, mata mereka melebar. Mereka memiliki pengalaman langsung tentang pertahanan yang kuat dari kulit binatang badak ini, bahkan cakar elang raksasa tidak dapat menembus kulitnya. Sekarang tubuhnya benar-benar ditinju oleh kepalan tangan. Pemilik tinju harus telah mencapai tingkat tertentu untuk dapat melakukan tertentu. Begitu Liu Mingfang meninggalkan kulit binatang badak, tubuh tanpa kepala itu terbanting ke tanah. Dengan gerakan tangannya yang lain, dia dengan santai membuang kepala raksasa itu dan meluncurkan dua bola api untuk membakar mayat itu menjadi abu. Mata Huang Ying sedikit berkedip melihat ini. Dia langsung menyapa dengan senyuman. Saya tidak menyangka saudara Liu begitu kuat. Anda benar-benar dapat membunuh pembangkit tenaga listrik ini sendiri. Tampaknya jika seseorang dapat melarikan diri dari alam rahasia ini, orang tersebut pastilah saudara Liu. Di bawah pembangkit tenaga listrik negara surga, apakah kekuatan kita masih penting? Saya menemukan hal yang menarik dari biskin ini. Saya pikir tuan ini harus bisa mengklarifikasi apa ini. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia mengeluarkan dua token abu-abu yang identik dan menatap dengan tenang ke serigala hijau raksasa. Satu dari token persis seperti yang baru saja dia temukan dari gelang penyimpanan kulit binatang badak. Pada saat ini, Liu Ming tampaknya tidak terluka sama sekali, tetapi dia benar-benar menggunakan beberapa gerakan kuat di penjara neraka, dia juga dipukul di dada oleh pukulan putus asa dari kulit binatang badak. Jika bukan karena Nine Skulls Shield dan Beast Armor, dia akan binasa bersama dengan biskin badak. Tapi meski begitu, lukanya parah sekarang. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat dan dia pulih dengan cepat, jadi dia masih terlihat baik-baik saja di permukaan. Keberadaannya menjadi lebih tak terduga di mata Huang Ying dan serigala hijau raksasa. Pada saat ini, tidak hanya Huang Ying yang mengira Liu Ming adalah pembudidaya tahap menengah Real Pellet State, tetapi serigala raksasa juga berpikiran sama. Hanya kultivator tahap menengah Real Pellet State yang dapat dengan mudah menghancurkan kultivator tahap awal Real Pellet State dengan kekuatan yang menakutkan. Serigala raksasa hijau terkejut dan senang. Setelah berputar cepat dalam pikirannya, dia buru-buru menjawab dengan sedikit rasa hormat. Karena Tuan memiliki tingkat kekuatan ini, jika kita bergandengan tangan, peluang untuk melarikan diri akan lebih besar. Tapi sebelum itu, bisakah kamu menemukan tempat untukku sembuh? Saya akan memberitahu Anda semuanya secara detail. Petik 2. Tidak masalah. Liu Ming hanya berpikir sejenak sebelum setuju. Dia bahkan mengeluarkan botol biru, menuangkan ramuan kuning dan melemparkannya. Pil penyembuh roh. Melihat ini, serigala hijau raksasa berseru, lalu dia menelannya dengan gembira. Pil ini adalah obat spiritual penyembuhan yang tidak umum di pasaran. Meskipun tidak dapat memulihkan kekuatan spiritual, itu cukup efektif dalam pengobatan luka dalam dan luar. Itu memiliki efek yang besar pada para pembudidaya antara negara kondensasi ke negara pelet nyata, tapi itu tidak murah. Umumnya, itu sekitar 100.000 batu roh per pil yang tidak terjangkau untuk pembudidaya biasa. Setelah serigala hijau menelan ramuan yang diberikan oleh Liu Ming, aura hijau di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kaya, dan vitalitas di matanya mulai pulih secara bertahap. 1 jam kemudian, ketiganya mendarat di sebuah lembah kecil. Liu Ming tidak banyak bicara, dia menemukan tempat untuk duduk bersila dan beristirahat. Huang Ying hanya menatap tajam pada serigala hijau raksasa yang tergeletak di rumput di dekatnya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah sekitar 10 menit, api hijau menyebar di rumput. Serigala hijau asli telah pergi, dan digantikan oleh seorang pria berjubah hijau berusia 30-an yang duduk bersila. Orang ini tampak seperti seorang sarjana dengan 2 rambut keriting menjuntai dari pelipis yang sangat menarik perhatian. Melihat ini, ekspresi Liu Ming sedikit berubah. Untungnya, wajahnya tertutup topeng kera raksasa,
jadi tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Orang ini sebenarnya adalah Yang Mulia Kuimu dari Lembah Biskin Langit yang dia temui setelah persidangan di Istana Ilusi Langit Hijau berakhir, dan serigala hijau raksasa sebelumnya adalah tubuh aslinya. Saya Kuimu. Maaf jika saya telah menyinggung Anda berdua sebelumnya. Setelah mengatur napasnya, Yang Mulia Kuimu membuka matanya, berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Liu Ming dan Huang Ying. Ternyata Yang Mulia Kuimu dari Lembah Sky Biskin. Maaf, aku tidak mengenalimu sebelumnya. Liu Ming berkata dengan senyum palsu. Wajah Huang Ying sedikit berubah ketika dia mendengar Sky Biskin Valley. Oh, saudara Liu mengenalinya. Yang Mulia Kuimu mau tidak mau menjadi sedikit terkejut ketika mendengar ini. Hehe, kami memang bertemu sebelum bertahun-tahun yang lalu. Liu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Tapi hanya kalimat ini yang membuat Yang Mulia Kuimu berpikir ke arah yang salah. Dia terus berpikir yang mana dari Real Pellet State Powerhouse yang dia temui sebelumnya yang mirip dengan pria bertopeng di depannya. Karena kamu berasal dari Sky Biskin Valley dan bukan murid Thunder Biskin, mengapa kamu menyelinap menyerangku? Huang Ying bertanya dengan mata dingin setelah beberapa saat hening. Aku juga salah mengira peri itu juga murid percobaan Sky Biskin, jadi aku bergerak. Jika saya menebak dengan benar, Anda juga harus memiliki Ordo Sky Biskin seperti itu di tangan Anda, kan? Yang Mulia Kuimu menjawab dengan senyum masam. Dari mana kamu tahu? Saya mendapatkan token ini dari seorang kultivator biskin yang kuat yang menyerang saya belum lama ini. Jika saya tidak menggunakan gerakan pembunuhan yang dapat dikonsumsi, saya akan mati pada saat itu. Huang Ying terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Liu Ming juga mengeluarkan token. Ini sangat sederhana. Selama Anda membawa token ini, setiap murid yang berpartisipasi dalam uji coba secara alami akan menemukan Anda dalam jarak tertentu. Setelah Yang Mulia Kuimu menghela nafas, dia juga mengeluarkan token abu-abu. Menarik. Sekarang, Tuan Kui dapat berbicara tentang asal-usul token Biskin Langit dan para pembudidaya Biskin Real Pellet State ini, mengapa Thunder Biskin mengirim mereka ke alam rahasia, dan bagaimana kita pergi dari sini. Liu Ming tersenyum tipis dan bertanya. Kakak Liu, jangan khawatir, aku akan memberitahumu segalanya. Kalian berdua tidak tahu tentang percobaan Sky Biskin, tetapi kamu harus tahu tentang lembah Sky Biskin dari mana aku berasal, kan? Kuimu berkata dengan tenang. Sky Biskin Valley, sebagai kekuatan klan Biskin terbesar di benua langit tengah, bagaimana mungkin ada orang yang tidak mengetahuinya? Ngomong-ngomong, mengapa Brother Kui, sebagai anggota dari Sky Biskin Valley, datang ke tempat biadab ini sendirian? Huang Ying bertanya dengan curiga. Mata Liu Ming berkedip beberapa kali. Meskipun dia tidak berbicara, dia juga menunjukkan ekspresi mendengarkan. Saya harus memulai ini dengan masalah beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, saya mendengar beberapa berita bahwa seseorang di hutan belantara selatan ingin mengingini warisan Sky Biskin dari lembah Sky Biskin kami, jadi saya diperintahkan untuk datang ke sini untuk menyelidiki situasinya. Sayangnya, ketika saya akhirnya menemukan bahwa ini sebenarnya direncanakan oleh Thunder Biskin dan Iron Biskin, sudah terlambat. Mereka tidak hanya mengumpulkan cukup banyak esensi darah Biskin sebagai pengorbanan, tetapi mereka juga mendapatkan setetes esensi darah Sky Biskin di zaman kuno. Setelah jeda, Kuimu berkata dengan ragu-ragu. Esensi darah Sky Biskin, apa itu? Liu Ming bertanya dengan gerakan ekspresinya. Ada ribuan jenis klan Biskin, dan esensi darah dari Sky Biskin dapat dikatakan sebagai esensi darah asli yang dipadatkan oleh kekuatan darah semua Biskin. Setelah seseorang mendapatkan esensi darah ini, dimungkinkan untuk menjadi Sky Biskin, tetapi dia harus dibersihkan dengan kekuatan semua Biskin yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Setelah saya menemukan ini, saya ingin meninggalkan hutan belantara selatan, tetapi saya ditangkap oleh Thunder Biskin yang telah memata-matai saya. Jika saya menebaknya dengan benar, percobaan Sky Biskin dimulai ketika murid-murid Thunder Biskin datang ke dunia rahasia ini dengan token Sky Biskin. Yang Mulia Kuimu berkata sambil menghela nafas. Jika ini masalahnya, Anda dan saya hanyalah seorang tahanan di sini. Apakah Anda benar-benar yakin Anda punya rencana untuk meninggalkan tempat ini? Huang Ying menarik napas setelah mendengarkan, tetapi dia segera mengingat sesuatu dan bertanya dengan curiga. Bagaimana saya berani melakukannya? Cara meninggalkan tempat ini sebenarnya sangat sederhana.
Ini untuk mengumpulkan token dari para murid yang berpartisipasi dalam percobaan Sky Biskin dan menggabungkannya, lalu kita dapat membuka pesona di pintu keluar di tengah alam rahasia. Kuimu dijelaskan. Bagaimana kamu tahu bahwa pintu keluar alam rahasia pasti ada di sana? Huang Ying masih sedikit curiga. Karena dalam informasi tentang warisan Sky Biskin yang dicuri oleh Thunder Biskin dan Iron Biskin, pintu keluar hanya dapat diatur di tengah. Aku yakin itu. Jika tidak, perubahan apapun dapat memengaruhi seluruh ritual. Mereka pasti tidak berani mengambil risiko. Yang Mulia Kuimu berkata tanpa berpikir. Huang Ying sedikit terkejut, tapi Liu Ming bertanya dengan tatapan dingin setelah berpikir. Jika apa yang kamu katakan itu benar, setelah calon murid ini saling membunuh dan mengumpulkan semua token, hanya satu orang yang dapat menguasai center, itu artinya mungkin hanya satu orang yang bisa keluar. Pada saat yang sama, Thunder Biskin kemungkinan besar menunggu di luar. Jika saya benar, setelah mengumpulkan semua token dan membuka kunci pesona, kita bisa mendapatkan sebotol esensi darah Sky Biskin, kan? Setelah mendengar ini, ekspresi Huang Ying tiba-tiba berubah lagi. Yang Mulia Kuimu menunjukkan sedikit keraguan, lalu dia berkata dengan jujur. Saya memiliki jimat rahasia besar yang sangat langka. Selama pintu keluar di tengah dibuka, aku bisa menggunakan jimat rahasia untuk memindahkan kami bertiga bersama-sama ke tempat lain di dunia luar secepat mungkin, kita akan tinggal jauh dari Thunder Biskin dan yang lainnya sepenuhnya. Seperti yang Kuimu katakan, dia mengeluarkan jimat emas mengkilap dari lengan bajunya.